Suara ketukan palu hakim yang dingin memecah keheningan. Seorang istri berdiri tegak, menelan pil pahit penghinaan dari suami dan ibu mertuanya sendiri. "Pergi kamu, benalu miskin, bawa saja baju rombengmu dari villa megah ini," bentak mereka, mengusirnya tanpa ampun. Namun, di balik air mata yang tak jatuh, sang istri menyimpan senyum misterius. Karena tak seorang pun tahu, villa mewah itu, setiap jengkal tanahnya, adalah miliknya. Lalu, apa yang akan terjadi ketika kebenaran ini akhirnya terbongkar? Sebelum mulai ceritanya, coba tuliskan asal daerah kalian dari mana saat menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan membagikan kisah-kisah menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Suara ketukan palu hakim bergema 3 kali di ruang sidang Pengadilan Agama Bandung siang itu. Bunyi kayu yang beradu dengan meja terdengar nyaring, memecah keheningan ruangan ber-AC yang dinginnya menusuk tulang. Ketukan itu menjadi simbol resmi putusnya ikatan suci pernikahan antara Naila Kirana dan Raditya Argani. Namun bagi Naila, ketukan palu itu bukanlah sebuah tragedi. Itu adalah suara kebebasan yang sudah sangat lama ia nantikan dalam doanya. Belenggu tak kasat mata yang selama ini mencekik lehernya akhirnya terlepas dan jatuh ke lantai. Naila duduk di kursi penggugat dengan postur tubuh tegak. Wajah cantiknya yang biasanya terlihat lelah dan penuh tekanan, kini memancarkan aura ketenangan yang sulit diartikan. Tidak ada setetes pun air mata jatuh membasahi pipinya. Matanya menatap lurus ke arah majelis hakim dengan sorot penuh rasa lega. Ia merasa beban seberat ribuan ton baru saja diangkat dari kedua pundaknya. Di seberang meja, duduk Raditya Argani, pria yang kini resmi menjadi mantan suaminya. Dengan setelan jas mahal dan dasi sutra bermerek internasional, Raditya duduk dengan postur sangat angkuh. Dagunya sedikit terangkat dan tatapan matanya begitu dingin tanpa emosi. Tidak ada raut penyesalan di wajah tampan yang dulu pernah membuat Naila rela menyerahkan seluruh hidupnya. Raditya justru terlihat gelisah, melirik jam tangan mewahnya berulang kali, tidak sabar untuk segera keluar dari ruangan ini. Baginya, perceraian ini adalah kemenangan mutlak karena ia akhirnya berhasil membuang wanita yang dianggapnya tidak selevel dan tidak pantas bersanding dengannya. Setelah majelis hakim menutup sidang secara resmi, Naila berdiri perlahan dari kursinya. Ia merapikan ujung blus sederhana namun elegan yang ia kenakan. Ia mengangguk sopan kepada majelis hakim dan pengacaranya, mengucapkan terima kasih dengan suara tenang namun penuh wibawa. Ia sama sekali tidak menoleh ke arah Raditya. Sedikit pun tidak. Naila melangkah keluar dari ruang sidang dengan langkah pasti. Sepatu hak rendahnya berbunyi pelan saat beradu dengan lantai marmer koridor pengadilan. Setiap langkah terasa ringan, seakan hukum gravitasi sudah tidak lagi mengikatnya. Ia tahu betul bahwa mulai detik ini, hidupnya akan berubah total. Tidak perlu lagi mendengarkan omelan kasar setiap pagi. Tidak perlu lagi menyiapkan sarapan dengan tangan gemetar sambil dicaci maki. Dan yang paling penting, ia tidak perlu lagi berpura-pura menjadi wanita lemah tak berdaya di depan keluarga suaminya. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Baru beberapa langkah ia berjalan, sebuah suara melengking yang sangat familiar menembus gendang telinganya. "Akhirnya, syukurlah anakku terbebas dari benalu sepertimu." Naila menghentikan langkahnya. Ia menoleh dan mendapati Ibu Sulastri, ibu kandung Raditya, berdiri angkuh tidak jauh darinya. Wanita parubaya itu memakai kebaya brokat merah menyala dengan perhiasan emas berukuran besar menumpuk di leher dan pergelangan tangannya. Dandanan wajahnya tebal dengan bedak yang nyaris seperti topeng dan lipstik merah merona. Ibu Sulastri melangkah mendekati Naila dengan senyum sinis. Tatapan matanya memindai penampilan Naila dari ujung rambut hingga ujung sepatu dengan penuh rasa jijik dan cemooh. Seolah Naila adalah kotoran di pinggir jalan yang tidak pantas berada di tempat yang sama dengannya. "Heh, perempuan tidak tahu diri. Kamu dengar itu tadi putusan di dalam? Sekarang kamu sudah resmi bukan siapa-siapa lagi di keluarga kami. Mulai detik ini, anakku tidak perlu lagi membuang uangnya untuk menanggung hidup perempuan miskin sepertimu." Naila hanya berdiri diam. Wajahnya datar dan tanpa ekspresi. Ia sudah terlalu kebal dengan rentetan hinaan murahan itu. Bertahun-tahun ia menelan racun cacian yang sama setiap hari. Dihina miskin, dihina menumpang hidup, dihina sebagai benalu parasit. Jika dulu kata-kata itu bisa membuatnya menangis semalaman di kamar mandi, kini kata-kata itu terdengar tak lebih dari sekadar gonggongan anjing liar di pinggir jalan. Melihat Naila diam seperti patung, Ibu Sulastri merasa menang. Senyum sinisnya semakin melebar. Ia memajukan tubuhnya,
berkacak pinggang, menatap Naila dengan aura kemenangan. Kenapa kamu diam seperti orang dungu? Sudah kehabisan kata-kata? Dengar ya, Naila. Sejak hari pertama Raditya membawamu, ibu sudah bilang kamu tidak pantas untuknya. Anakku direktur utama perusahaan besar. Gajinya puluhan juta per bulan. Aset propertinya di mana-mana. Dia bisa dengan mudah mendapatkan wanita yang jauh lebih cantik, lebih kaya, dan lebih berkelas dari kamu. Kamu itu cuma perempuan udik dari kampung yang beruntung bisa mencicipi hidup enak di villa 17 miliar milik anakku. Harusnya kamu tahu diri dan sujud syukur mencium kaki Raditya karena dia masih mau menampungmu selama ini. Tepat saat itu, Raditya keluar dari pintu ruang sidang. Ia berjalan santai menghampiri ibunya dengan langkah berwibawa, memasukkan kedua tangan ke saku celana mahalnya. Ia berdiri di samping ibunya lalu menatap Naila dengan pandangan meremehkan. Sudah, Bu. Tidak usah buang energi bicara panjang lebar dengan perempuan ini. Orang miskin seperti dia tidak akan mengerti bahasa orang berkelas seperti kita. Suara Raditya dingin menusuk seperti ujung pisau es. Ia mengambil satu langkah maju, memperkecil jaraknya dengan Naila, menatap mata Naila dengan tajam mencoba mengintimidasi. Namun ia mengerutkan kening. Ia tidak menemukan secercah pun ketakutan atau kesedihan di mata jernih Naila. Hal itu sedikit mengusik gengsinya, tapi segera ia tepis. Dengar baik-baik, Naila. Sidang sudah selesai. Ikatan pernikahan kita sudah putus total. Sesuai kesepakatan pranikah, kamu tidak akan mendapatkan 1 sen pun dari hartaku. Semua aset, tabungan, dan rumah adalah hasil kerja kerasku sendiri. Kamu ingat kan? Dulu kamu masuk rumahku hanya membawa pakaian di badan dan koper butut. Hari ini kamu juga akan keluar dengan cara yang sama. Raditya menghela napas kasar. Aku beri kamu waktu hari ini juga. Pulang ke villa, kemasi barang-barang murahmu, dan segera angkat kaki. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi di sana saat aku pulang malam ini. Paham? Ibu Sulastri langsung menimpali dengan tawa mengejek. Benar sekali, Nak. Dan kamu Naila, awas ya. Jangan sampai kamu diam-diam mencuri barang-barang mahal dari villa kami. Kalau sampai ada satu barang pun yang hilang, ibu tidak akan segan melaporkanmu ke polisi dengan tuduhan pencurian. Cepat bawa baju rombengmu dan pergi jauh-jauh dari kehidupan keluarga kami. Jangan pernah bermimpi kembali lagi. Pintu gerbang rumah kami sudah tertutup rapat untuk perempuan gembel sepertimu. Suasana koridor pengadilan mulai terasa panas dan tegang. Beberapa orang yang lewat menghentikan langkah, menonton drama keluarga itu dengan rasa penasaran. Ada yang berbisik-bisik, ada yang menatap iba pada Naila. Namun Naila sama sekali tidak merasa terhina atau malu. Ia justru merasa sangat tenang. Ketenangan tak wajar yang memancarkan aura dominasi, membuat suasana sekitar perlahan terasa mencekam. Naila menatap wajah Raditya dan Ibu Sulastri bergantian. Ia melihat dua manusia yang dipenuhi kesombongan, merasa seluruh dunia bertekuk lutut di bawah kaki mereka. Kekayaan yang mereka banggakan, jika mereka tahu kebenarannya, hanyalah ilusi rapuh yang sengaja Naila ciptakan untuk mereka. Sebuah senyum tipis, nyaris tak terlihat, mengembang di sudut bibir Naila. Senyuman misterius yang menyimpan 1001 rahasia besar yang selama ini ia tutup rapat. Rahasia yang sebentar lagi akan meledak dan menghancurkan seluruh dinding kesombongan mereka hingga berkeping-keping. Baik, jawab Naila memecah keheningan. Suaranya sangat tenang, stabil, dan datar. Tidak ada getaran takut, tidak ada nada permohonan, tidak ada emosi amarah yang terpancing. Aku akan mengambil barang-barangku hari ini juga. Setelah mengatakan kalimat singkat yang sama sekali tidak mereka duga itu, Naila membalikkan badan dengan gerakan anggun. Ia memunggungi mantan suami dan mantan ibu mertuanya, melangkah lurus menyusuri koridor panjang menuju pintu keluar dengan kepala tegak. Di belakang punggungnya, ia masih mendengar jelas suara tawa culas Ibu Sulastri bersahutan dengan suara Raditya yang sedang membahas rencana memesan restoran mahal untuk merayakan hari perceraian ini. Naila berjalan keluar melewati pintu kaca gedung menuju pelataran parkir. Sinar matahari siang yang terik seakan ikut tersenyum menyambut hari baru kebebasannya. Ia merogoh tas selempang kulitnya, mengeluarkan ponsel pintar seri terbaru yang tak pernah ia perlihatkan pada siapapun di rumah itu. Jari lentiknya dengan cepat mengetik pesan untuk kontak bernama Bara. Bara, urusan drama di pengadilan sudah selesai. Bersiaplah untuk eksekusi tahap selanjutnya sesuai rencana. Tanda pesan terkirim dan telah dibaca muncul di layar. Naila mematikan ponselnya dan memasukkannya kembali ke dalam tas.
Ia menatap lurus ke arah jalan raya yang padat dengan tatapan mata berkilat tajam. Di dalam lubuk hatinya, ia bergumam pelan. Silakan tertawa lebar hari ini, Raditya, Ibu Sulastri. Silakan rayakan perpisahan ini dengan pesta paling meriah yang bisa kalian bayangkan. Karena besok pagi, saat matahari kembali terbit, kalian akan menyadari bahwa orang yang selama ini kalian hina sebagai benalu miskin tidak berguna ini adalah pemilik sah dari setiap jengkal tanah yang kalian injak dengan sombong. Naila melambaikan tangan dengan elegan menyetop taksi yang melintas. Ia masuk ke dalam taksi dengan sikap tenang seperti seorang bangsawan yang sedang menyamar. Mau diantar kemana, Neng? Tanya sopir taksi itu ramah. Kita ke kawasan perumahan elit Bukit Nirwana Asri, Pak. Langsung ke villa nomor 7. Jawab Naila dengan nada datar namun penuh otoritas. Taksi berwarna biru itu mulai melaju perlahan, meninggalkan area gedung pengadilan, membawa Naila melesat menuju medan pertempuran terakhirnya. Ia pulang bukan untuk menangis, melainkan untuk mengambil kembali secara paksa apa yang memang menjadi hak milik sahnya sejak awal mula cerita ini tercipta. Dan sesuai instruksi mantan suaminya yang angkuh, ia akan memulai proses penghancuran ini dengan sangat rapi. Dimulai dari mengemasi barang-barangnya di dalam istananya sendiri. Di dalam taksi yang melaju membelah padatnya lalu lintas kota Bandung, Naila menyandarkan kepalanya ke kaca jendela yang sejuk. Pemandangan deretan gedung dan hiruk-pikuk manusia di trotoar berlalu begitu saja di depan matanya. Pikirannya melayang pada 5 tahun pernikahan yang penuh dengan sandiwara menyakitkan. Ia teringat bagaimana Raditya pernah bersimpu di hadapannya, menangis terseduh-seduh, memohon bantuan saat bisnisnya hancur dan dikejar-kejar penagih hutang. Saat itu, Naila yang sebenarnya sudah menjadi pengusaha sukses dengan kekayaan tersembunyi, memutuskan untuk menyelamatkan suaminya secara diam-diam. Ia merancang skema penyelamatan yang sempurna. Ia menggunakan perusahaan cangkang miliknya untuk menyuntikkan dana investasi besar-besaran ke perusahaan Raditya yang hampir sekarat. Ia mengatur strategi bisnis dari balik layar tanpa pernah menampakkan wajahnya. Ia melobi klien-klien besar secara rahasia. Dan puncaknya, ia membeli secara tunai sebuah villa mewah bergaya Eropa seharga 17 miliar rupiah di kawasan elit Bukit Nirwana Asri, Lembang. Naila sengaja menyembunyikan identitas pembeli aslinya. Ia mengatur agar Raditya merasa dirinya lah yang berhasil membeli rumah itu dari keuntungan bisnisnya. Semua pengorbanan itu ia lakukan atas nama kesetiaan. Ia percaya jika seorang istri menjaga harga diri suaminya, maka sang suami akan menjaga hatinya dengan penuh kasih sayang. Namun realita menampar Naila dengan sangat keras. Kesuksesan dan kekayaan instan yang tiba-tiba jatuh dari langit itu justru meracuni pikiran Raditya. Pria itu berubah menjadi sosok yang arogan, egois, dan sepenuhnya melupakan dari mana ia berasal saat sedang terpuruk. Lebih parah lagi, perubahan nasib ini juga berdampak pada Ibu Sulastri. Wanita yang dulunya hanyalah seorang penjual nasi uduk sederhana di pinggir jalan perkampungan kumuh, tiba-tiba berubah menjadi nyonya besar sosialita yang tinggal ongkang-ongkang kaki di villa mewah. Sifat aslinya keluar dan berubah 180 derajat menjadi monster yang rakus, materialistis, dan selalu haus akan pengakuan sosial. Dalam rantai keluarga beracun itu, Naila menempati posisi paling bawah. Ia menjadi sasaran empuk untuk melampiaskan ego mereka yang membengkak setiap harinya. Di mata sombong Raditya dan pandangan merendahkan Ibu Sulastri, Naila tak lebih dari sekadar wanita kampung biasa yang beruntung. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa setiap kali Naila mengunci pintu kamarnya dan dituduh sedang tidur siang karena malas, wanita itu sebenarnya sedang sibuk melakukan pertemuan penting secara virtual. Ia sedang memantau pergerakan saham di pasar modal, menandatangani dokumen kontrak bernilai miliaran rupiah secara digital, dan mengontrol penuh pergerakan beberapa anak perusahaannya dari balik layar laptop tipisnya. Naila menghela napas panjang, mendengus pelan sambil tersenyum kecut menertawakan kebodohannya sendiri di masa lalu. Ia membiarkan dirinya ditindas, diinjak-injak harga dirinya, dan diperbudak di rumahnya sendiri karena sebuah alasan konyol. Ia ingin menguji sejauh mana batas kesetiaan Raditya dan sejauh mana rasa syukur Ibu Sulastri. Sekarang ia sudah mendapatkan jawabannya. Ujian itu gagal total. Raditya tidak hanya konsisten merendahkannya, tapi juga sudah melewati batas dengan membawa masuk perempuan lain ke dalam rumah tangga mereka. Selin, wanita muda bermulut manis yang jelas-jelas hanya mengincar uang dan kekayaan Raditya. Perempuan bodoh yang tidak tahu bahwa setiap lembar uang yang dihamburkan Raditya untuknya adalah hasil kerja keras Naila. Permisi, Neng. Sebentar lagi kita sampai di gerbang utama Bukit Nirwana Asri.
Suara sopir taksi memecah lamunan Naila. Ia segera menegakkan punggungnya, menatap tajam ke arah depan. Terlihat kemegahan gerbang perumahan mewah bergaya klasik yang menjulang tinggi dengan sistem penjagaan satpam yang sangat ketat. Terus saja jalan masuk. Pak, Bapak bilang saja taksi ini membawa Naila Kirana. Satpam di depan sudah tahu. Ucap Naila dengan suara tenang yang syarat wibawa, seperti seorang ratu yang sedang kembali ke istananya. Taksi melambat di pos penjagaan. Setelah menyebut nama Naila, portal besi langsung terbuka otomatis. Taksi kembali melaju memasuki area perumahan yang dipenuhi pepohonan rindang dan tertata rapi. Setiap rumah di kawasan itu berukuran raksasa dengan arsitektur megah. Namun mata Naila hanya terpaku pada satu bangunan. Sebuah villa bergaya Eropa klasik yang berdiri paling megah di ujung jalan utama. Dindingnya dicat putih gading dengan pilar-pilar batu marmer menjulang. Dikelilingi taman bunga luas yang terawat rapi. Itu villa nomor 7, tempat yang seharusnya menjadi surga namun justru menjadi neraka baginya. Taksi merapat dan berhenti tepat di depan gerbang besi hitam berukir setinggi 4 meter. Naila menyerahkan uang untuk membayar ongkos, menolak kembalian, lalu melangkah turun dengan gerakan anggun. Ia berdiri sejenak di depan gerbang raksasa itu, mendongakkan kepala menatap kemegahan bangunan rumahnya sendiri. Hembusan angin sore Lembang yang sepau-sepau menerpa wajahnya yang putih bersih, mengibarkan pelan ujung rambutnya yang hitam legam. Di dalam kepalanya, ia sudah bisa memprediksi apa yang akan dihadapinya di balik pintu utama. Ia tahu Ibu Sulastri pasti sudah menyiapkan berbagai makian baru untuk mengusirnya. Ia juga tahu Raditya mungkin sudah mengundang selingkuhannya untuk memamerkan calon nyonya rumah yang baru. Namun semua itu tidak akan mengubah apapun. Kali ini, Naila berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan meneteskan air mata. Ia tidak akan menundukkan kepala dalam ketakutan. Ia akan membiarkan mereka berpesta pora, menikmati ilusi kemenangan mereka. Karena semakin tinggi mereka terbang dengan sayap kesombongan, akan semakin fatal dan menyakitkan saat mereka jatuh menghantam batu karang kenyataan. Naila menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan udara keberanian. Ia melangkah maju, mendorong perlahan pintu kecil dari besi di samping gerbang utama yang memang tidak pernah dikunci di siang hari. Besi itu berderit pelan, seakan menyambut kedatangan sang majikan sejati. Ia melangkah masuk ke pekarangan vilanya sendiri, menyusuri jalan setapak berbatu marmer yang membelah taman depan. Setiap jengkal tanah yang ia pijak adalah saksi bisu bagaimana ia menyembunyikan identitasnya selama bertahun-tahun. Di sisi kanan dan kirinya, deretan bunga hidrangea yang ia tanam sendiri tampak mekar dengan indahnya. Namun ia tahu keindahan itu tidak pernah dihargai oleh penghuni rumah lainnya. Bagi Ibu Sulastri, taman ini hanyalah simbol status untuk dipamerkan kepada teman-teman arisannya, tanpa pernah mau tahu siapa yang sebenarnya membayar gaji tukang kebun dan biaya perawatan sistem irigasi otomatisnya yang mahal. Saat Naila mendekati pintu utama, ia sudah bisa mendengar suara tawa dari dalam. Suara yang sangat ia kenali. Suara Ibu Sulastri yang sedang tertawa riang bersama teman-teman sosialitanya. Naila menghentikan langkah sejenak, memasang ekspresi datar, lalu mendorong pintu jati raksasa itu perlahan. Suasana di dalam langsung menyambutnya. Di ruang tamu yang luas dengan lampu gantung kristal menjuntai mewah, tampak Ibu Sulastri duduk di sofa bersama beberapa wanita seusianya yang berpakaian mencolok. Mereka sedang menyeruput teh dari cangkir porselen mahal yang Naila pesan langsung dari Inggris. Di atas meja marmer berserakan katalog perhiasan dan majalah mode. "Oh, lihat siapa yang datang. Si janda baru kita sudah pulang," teriak Ibu Sulastri dengan nada melengking penuh ejekan begitu melihat Naila berdiri di ambang pintu. Teman-temannya serentak menoleh dan ikut tertawa kecil, menutup mulut mereka dengan tangan yang penuh cincin berlian. Naila tidak merespons. Ia terus berjalan menuju tangga untuk naik ke lantai 2 tempat kamarnya berada. Namun langkahnya terhenti ketika suara sepatu hak tinggi yang keras beradu dengan lantai marmer terdengar mendekat. Ibu Sulastri berdiri di depan tangga, menghalangi jalan Naila. Ia berkacak pinggang, menatap Naila dengan pandangan yang seolah sedang melihat serangga menjijikan. "Mau kemana kamu? Masih punya muka untuk naik ke lantai atas? Dengar ya, Naila. Ibu sudah bilang berkali-kali, rumah ini bukan tempat untuk orang sepertimu. Raditya sudah terlalu baik membiarkanmu tinggal di sini. Sekarang setelah hakim memutus cerai, setiap langkahmu di rumah ini adalah hutang yang harus kamu bayar. Harusnya kamu masuk lewat pintu belakang, lewat jalur asisten rumah tangga. Karena disitulah levelmu yang sebenarnya." Salah satu teman Ibu Sulastri,
Seorang wanita dengan rambut disanggul tinggi dan perhiasan berlebihan, ikut menimpali. Iya, Bu Sulastri. Sabar saja menghadapi orang miskin. Memang biasanya tidak tahu malu. Sudah diusir pun masih berlagak punya hak. Kalau saya jadi ibu, sudah saya lempar barang-barangnya ke tempat sampah sejak tadi pagi. Naila menarik napas panjang, mencoba menjaga ketenangannya. Ia menatap Ibu Sulastri dengan sorot mata yang dingin namun terkendali. Saya hanya ingin mengambil barang-barang saya, Bu. Sesuai perintah Raditya, saya akan pergi hari ini juga. Ucap Naila dengan suara tenang yang memiliki ketegasan tidak biasa. Ibu Sulastri tertawa sinis. Barang-barangmu? Barang yang mana? Baju lusuh yang kamu bawa dari kampung dulu? Jangan harap kamu bisa membawa satupun barang bermerek dari rumah ini. Ibu sudah memerintahkan pelayan untuk memeriksa kopermu nanti. Kalau ada satu barang yang harganya di atas 500.000, ibu akan langsung menelepon polisi. Naila hanya menatap lurus ke arah mata Ibu Sulastri. Di dalam hatinya, ia merasa sangat kasihan pada wanita tua ini. Ibu Sulastri tidak sadar bahwa porselen yang ia pegang, sofa yang ia duduki, bahkan lantai tempatnya berdiri dengan sombong, semuanya adalah aset yang dibeli atas nama perusahaan investasi milik Naila. Semua kemewahan ini hanyalah pinjaman yang bisa ia tarik kapan saja. Namun Naila masih menahan diri. Belum saatnya ia menjatuhkan kartu asnya. Ia ingin membiarkan Ibu Sulastri menikmati saat-saat terakhirnya menjadi ratu villa sebelum kenyataan pahit menghancurkan dunianya. Silakan periksa sesuka ibu. Saya tidak tertarik membawa barang-barang yang ada di rumah ini. Jawab Naila singkat. Ia kemudian melangkah melewati samping Ibu Sulastri yang masih tampak sangat emosi. Sambil berjalan naik ke lantai atas, Naila bisa mendengar suara Ibu Sulastri yang terus menggerutu di bawah. Lihat itu, dasar tidak punya sopan santun. Sudah numpang hidup, pas diusir malah sok berwibawa. Kita lihat saja, besok dia pasti akan mengemis di pinggir jalan karena tidak punya tempat tinggal. Sesampainya di lantai 2, Naila tidak langsung menuju kamarnya. Ia berhenti sejenak di balkon dalam yang menghadap ke ruang keluarga di bawah. Dari posisi ini, ia bisa melihat Raditya yang baru saja masuk ke dalam villa dengan wajah tampak lelah namun tetap berusaha terlihat angkuh. Raditya melemparkan jasnya ke sofa dan langsung disambut dengan pelukan hangat oleh ibunya. Raditya sayang, syukurlah kamu sudah pulang. Si pembawa sial itu sudah di atas, sedang berkemas. Ibu sudah ingatkan dia agar tidak mencuri apa-apa. Lapor Ibu Sulastri dengan nada mengadu. Raditya mengangguk pelan. Lalu pandangannya tidak sengaja bertemu dengan Naila yang sedang berdiri di atas. Ia menatapnya dengan dingin. Naila, cepat selesaikan urusanmu. Jangan sampai malam ini aku masih melihat bayanganmu di rumah ini. Aku punya tamu penting yang akan datang dan aku tidak mau mereka melihat ada orang udik sepertimu berkeliaran. Naila hanya menatap Raditya tanpa sepatah kata pun, lalu berbalik masuk ke dalam kamarnya. Di dalam kamar yang luas dan mewah itu, ia duduk di tepi ranjang, melihat sekeliling ruangan yang selama ini menjadi saksi bisu kesendiriannya. Meskipun ia memiliki segalanya secara finansial, di rumah ini ia tidak pernah merasa memiliki rumah yang sebenarnya. Setiap sudut ruangan ini terasa dingin dan hampa karena tidak ada cinta yang tulus di dalamnya, melainkan hanya transaksi kepentingan dan kesombongan. Naila membuka lemari pakaiannya. Ia mengabaikan deretan gaun desainer ternama yang sebenarnya ia beli sendiri secara rahasia. Ia hanya mengambil sebuah koper kecil berukuran kabin yang sudah tua dan agak kusam. Dengan gerakan sangat teliti, ia memasukkan beberapa lembar baju sederhana yang memang ia bawa saat pertama kali menikah dengan Raditya. Ia juga mengambil sebuah kotak kayu kecil dari dalam laci meja rias. Di dalamnya terdapat sebuah foto orang tuanya dan sebuah kalung perak sederhana yang merupakan warisan dari neneknya. Hanya itu barang yang ia anggap berharga di rumah ini. Saat ia sedang berkemas, ponsel di saku blusnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Bara. Nyonya, tim audit sudah menyelesaikan laporannya. Semua aliran dana dari perusahaan Anda ke rekening pribadi Raditya sudah kami tutup total per jam ini. Dokumen penyitaan aset villa juga sudah siap untuk dieksekusi besok pagi jika Anda memberikan perintah. Naila menatap layar ponselnya dengan tatapan tajam. Jarinya bergerak cepat mengetikkan jawaban. Tahan dulu untuk besok pagi. Biarkan malam ini mereka merayakan kemenangan semu. Aku ingin mereka merasa berada di puncak langit sebelum benar-benar terhempas ke dasar bumi. Setelah mengirim pesan itu, Naila menutup kopernya. Ia merasa sangat ringan, seolah koper kecil itu membawa semua beban masa lalunya yang kelam. Ia berdiri, merapikan penampilannya di depan cermin, menatap pantulan dirinya sendiri.
Wajah di cermin itu bukan lagi wajah istri yang tertindas. Itu adalah wajah seorang penguasa yang siap mengambil kembali tahtanya. Naila menutup koper usangnya dan menarik napas dalam-dalam. Ia tahu bahwa di balik pintu kamar ini, sebuah panggung sandiwara terakhir sedang menunggunya. Ia harus tetap tenang, tetap memainkan peran sebagai mantan istri yang terbuang, sampai saat yang tepat tiba untuk menjatuhkan bom kebenaran itu. Belum sempat ia melangkah keluar, suara seorang perempuan yang sangat ia kenali terdengar dari lantai bawah. Suara itu manja, dibuat-buat, dan penuh kepalsuan. "Mas Raditya, vilanya cantik sekali. Aku tidak sabar untuk segera pindah ke sini dan mengganti semua dekorasi yang membosankan ini." Itu suara Selin. Wanita yang selama beberapa bulan terakhir menjadi selingkuhan Raditya. Wanita yang dengan entengnya masuk ke dalam kehidupan rumah tangga Naila tanpa rasa bersalah sedikit pun. Naila membuka pintu kamarnya perlahan. Dari balkon dalam, ia bisa melihat pemandangan di ruang tamu bawah dengan jelas. Selin berdiri di tengah ruangan dengan gaun ketat berwarna merah menyala. Tangannya bergelayut manja di lengan Raditya, sementara matanya liar memindai setiap sudut ruangan seolah sedang menghitung harga setiap benda yang ada di sana. Ibu Sulastri menyambut Selin dengan hangat, sangat berbeda dengan cara ia memperlakukan Naila selama bertahun-tahun. Wanita tua itu merangkul Selin seperti anak kandungnya sendiri. "Selin sayang, akhirnya kamu datang juga. Lihatlah villa ini. Ini semua hasil kerja keras Raditya. Cocok sekali kan buat kamu yang cantik dan berkelas. Bukan seperti perempuan udik yang selama ini numpang di sini." Ibu Sulastri melirik ke arah tangga, memastikan Naila mendengar setiap katanya. Teman-teman sosialita Ibu Sulastri yang masih duduk di sofa ikut mengangguk setuju, menatap Selin dengan penuh kekaguman yang dibuat-buat. Selin tertawa renyah, suaranya melengking seperti kaca yang digores. "Aduh, Tante Sulastri bisa saja. Tapi memang sih, villa ini butuh sentuhan wanita yang mengerti gaya. Aku sudah punya banyak rencana untuk mengubah ruangan ini. Pertama, gorden jelek ini harus diganti. Warnanya kuno sekali, pasti bekas pilihan si mantan itu ya." Selin menunjuk gorden sutra berwarna krem yang sebenarnya dibeli Naila langsung dari butik langganannya di Paris. Gorden yang harganya setara dengan satu unit mobil baru. Naila memutuskan sudah waktunya turun. Ia melangkah menuruni tangga dengan koper kecil di tangannya. Sepatu hak rendahnya berdetak pelan di anak tangga marmer, membuat semua pasang mata di ruangan itu tertuju padanya. "Nah, lihat siapa yang akhirnya muncul. Si janda baru kita sedang berusaha kabur diam-diam," seru Selin dengan nada mengejek. Ia melipat tangannya di depan dada, menatap Naila dari atas sampai bawah dengan pandangan merendahkan. "Kasihan sekali cuma bawa koper butut segitu. Tapi baguslah, artinya kamu tahu diri kalau kamu tidak punya hak atas apapun di rumah mewah ini." Naila menghentikan langkahnya di anak tangga terakhir. Ia menatap Selin dengan ekspresi datar yang sulit dibaca. Selin melangkah mendekat, mengitarinya seperti predator yang sedang mempermainkan mangsanya. "Kamu itu harus berterima kasih padaku, Naila. Aku sudah membebaskanmu dari tugas-tugas berat sebagai istri yang tidak dihargai. Sekarang aku yang akan mengambil alih. Aku yang akan menemani Mas Raditya ke acara-acara penting. Aku yang akan duduk di meja makan ini sebagai nyonya rumah yang sesungguhnya." Ibu Sulastri ikut berdiri di samping Selin, membentuk barisan yang solid melawan Naila. Dengar itu, Naila. Selin ini wanita berpendidikan, berasal dari keluarga baik-baik, dan mengerti cara menjaga martabat suami. Bukan sepertimu yang cuma bisa masak dan bersih-bersih kayak pembantu. Naila masih diam. Ia memegang erat gagang kopernya, bukan karena takut, tapi karena ia sedang menahan diri untuk tidak tertawa. Betapa lucunya melihat dua wanita ini berlomba-lomba memamerkan kesombongan di rumah yang sebenarnya miliknya. "Saya hanya ingin pergi. Saya sudah mengambil barang-barang saya. Tidak lebih," ucap Naila akhirnya, suaranya tenang dan terukur. "Oh, tidak semudah itu, sayang." Selin melangkah menghalangi jalan Naila menuju pintu utama. "Kami harus periksa dulu isi kopermu. Siapa tahu kamu menyelipkan perhiasan atau barang berharga lainnya. Tante Sulastri sudah cerita padaku tentang kebiasaan burukmu. Ini perintah. Buka kopermu sekarang." Naila menatap Selin, lalu mengalihkan pandangannya ke Ibu Sulastri yang tersenyum penuh kemenangan. Raditya sendiri hanya berdiri di pojok ruangan, menyilangkan tangannya, menonton pertunjukan ini tanpa niat untuk campur tangan. "Baiklah." Naila meletakkan kopernya di lantai marmer. Ia membuka resletingnya perlahan,
memperlihatkan isinya yang hanya berisi beberapa helai baju sederhana dan sebuah kotak kayu kecil. Selin berjongkok, mengaduk-aduk isi koper itu dengan ujung jarinya seolah menyentuh sampah. Wajahnya menunjukkan ekspresi jijik yang berlebihan. Ya ampun, baju-baju ini bahannya kasar sekali. Pasti beli di pasar tradisional ya, Naila? Kasihan sekali kamu. Pantas saja Mas Raditya bosan. Lihat saja nanti, aku akan mengisi lemari di kamar utama dengan gaun-gaun desainer terbaru. Selin berdiri kembali, mengibaskan tangannya seolah baru saja menyentuh sesuatu yang kotor. Tante, tidak ada barang berharga di sini. Hanya baju rombeng dan kotak kayu murahan. Biarkan saja dia pergi. Kehadirannya di sini hanya mengotori pemandangan. Ibu Sulastri mengangguk puas. Bagus. Sekarang kamu boleh pergi, Naila. Tapi ingat, jangan pernah kembali lagi ke lingkungan ini. Jangan coba-coba menghubungi Raditya atau mencari alasan untuk bertemu dengannya. Mulai hari ini, kamu adalah masa lalu yang harus dilupakan. Selin merangkul lengan Raditya dengan posesif, menempelkan kepalanya di bahu pria itu. Kamu dengar itu, Mas? Mulai sekarang, hanya aku wanita di hidupmu. Aku akan buat kamu lupa sama sekali tentang mantan istri Udik yang satu ini. Naila menutup kembali kopernya dan berdiri tegak. Ia menatap Raditya yang masih diam membisu. Ada sesuatu di mata pria itu yang tidak bisa ia artikan, tapi ia tidak lagi peduli. Sebelum melangkah keluar, Naila berhenti sejenak. Ia menoleh ke arah Selin dan Ibu Sulastri. Terima kasih atas semua pelajaran berharganya. Terima kasih sudah menunjukkan siapa diri kalian yang sebenarnya. Ucap Naila dengan suara yang anehnya terdengar sangat tulus. Selin tertawa. Pelajaran? Kamu pikir ini sekolah? Cepat pergi sana. Kami masih harus mendiskusikan menu makan malam perayaan. Chef Hotel Bintang 5 akan datang untuk menyiapkan hidangan spesial. Sayang sekali kamu tidak diundang. Ibu Sulastri ikut tertawa terbahak-bahak. Bayangkan, Naila, malam ini kami akan merayakan kebebasan Raditya dari perempuan sepertimu. Doakan saja semoga kamu bisa dapat kontrakan murah di gang sempit sana. Karena mulai besok, kamu harus mulai hidup tanpa uang Raditya sepeser pun. Naila hanya tersenyum tipis. Senyum misterius yang sama seperti yang ia tunjukkan di koridor pengadilan tadi siang. Senyum yang menyimpan ribuan rahasia yang akan segera terungkap. Ia melangkah keluar dari pintu utama, meninggalkan suara tawa Selin, Ibu Sulastri, dan teman-teman sosialitanya yang masih bergema di seluruh penjuru villa. Di belakangnya, ia mendengar Selin mulai memberikan instruksi pada pelayan tentang perubahan dekorasi yang ia inginkan. Malam itu, suasana di villa nomor 7 berubah menjadi pesta pora kecil. Ibu Sulastri memesan catering mewah, Selin sibuk berfoto di setiap sudut rumah untuk diunggah ke media sosial dengan keterangan rumah baruku, hidup baruku, sementara Raditya duduk di pojok ruangan dengan segelas anggur mahal di tangannya. Namun di balik kemewahan dan tawar yang itu, Raditya merasakan sesuatu yang aneh. Kata-kata Naila tadi sore terus terngiang di kepalanya. Terima kasih sudah menunjukkan siapa diri kalian yang sebenarnya. Kalimat itu bukan kalimat seorang wanita yang kalah. Itu kalimat seorang wanita yang sedang mengucapkan selamat tinggal sebelum badai besar menerjang. Tepat saat pesta mencapai puncaknya, ponsel Raditya bergetar. Panggilan dari sekretaris pribadinya di kantor. Raditya mengangkatnya dengan malas, masih dalam suasana hati yang gembira. Ada apa, Siska? Aku sedang ada acara keluarga. Suara panik sekretarisnya langsung membuat wajah Raditya berubah. Pak Raditya, maaf mengganggu, tapi ada masalah besar. Investor utama kita baru saja menarik seluruh dananya secara sepihak. Semua akses ke lini kredit perusahaan dibekukan. Pihak bank sedang dalam perjalanan ke kantor untuk melakukan audit mendadak. Raditya merasa darahnya berhenti mengalir. Apa? Bagaimana bisa? Siapa yang memberikan instruksi itu? Kami belum tahu persis, Pak. Tapi yang jelas, ini berasal dari pemegang saham mayoritas. Orang yang sama yang selama ini menyuntikkan dana ke perusahaan kita. Dia yang memegang kendali penuh, Pak. Dunia Raditya mulai berputar. Ia menatap sekelilingnya. Ibu Sulastri masih tertawa riang. Selin masih berpose di depan cermin besar. Teman-teman sosialita masih mengobrol tentang gosip terbaru. Tidak ada yang menyadari bahwa pria yang mereka puja-puja ini sedang berdiri di tepi jurang kehancuran. Siska, cari tahu siapa pemegang saham mayoritas itu. Aku ingin tahu siapa yang berani melakukan ini padaku. Siska terdiam sejenak di seberang telepon. Pak, kami sudah mencoba mencari tahu.
Tapi informasinya sangat tertutup. Yang kami tahu, perusahaan cangkang yang memegang saham itu terdaftar atas nama seseorang dengan inisial N. N. Raditya mengulangi huruf itu pelan. Matanya tiba-tiba melirik arah pintu utama, ke tempat di mana Naila berdiri beberapa jam yang lalu. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Namun benih keraguan sudah mulai tumbuh di dalam hatinya. Dan benih itu akan segera berubah menjadi pohon kebenaran yang menghancurkan seluruh kesombongannya. Malam semakin larut di kawasan Bukit Nirwana Asri, namun pesta di Villa nomor 7 masih berlangsung riuh. Naila sudah tidak ada di sana. Yang tersisa hanyalah gema penghinaan yang masih terasa di udara. Sementara itu, Naila sudah tiba di Hotel Bintang 5 miliknya di pusat kota Bandung. Ia berdiri di balkon kamar suite termewah, menatap gemerlap lampu kota dari ketinggian. Udara malam yang dingin membelai wajahnya, membawa ketenangan yang tidak pernah ia rasakan selama 5 tahun terakhir. Bara, asisten pribadinya yang setia, berdiri di belakangnya dengan tablet di tangan. Pria berusia 35 tahun itu sudah bekerja untuk Naila selama hampir 1 dekade. Dialah satu-satunya orang yang tahu seluruh kebenaran tentang identitas asli sang nyonya. Nyonya, semua sudah siap. Dokumen penyitaan sudah lengkap. Tim hukum kita sudah siaga. Besok pagi pukul 8 tepat, kami akan tiba di villa bersama petugas yang berwenang. Lapor Bara dengan suara profesional. Naila mengangguk pelan tanpa menoleh. Bagaimana perkembangan di kantor Raditya? Bara membuka data di tabletnya. Tepat seperti yang kita rencanakan. Semua dana investasi sudah ditarik pukul 18.00 tadi. Rekening perusahaan Raditya sudah dibekukan oleh pihak bank. Karyawannya mulai panik karena gaji mereka bulan ini terancam tidak dibayarkan. Beberapa klien besar juga sudah menghubungi untuk membatalkan kontrak karena mendengar kabar ketidakstabilan ini. Naila menyesap teh chamomile hangat di tangannya. Apa yang dilakukan Raditya sekarang? Dia sudah mencoba menghubungi beberapa kolega dan bank untuk mencari pinjaman darurat. Tentu saja, tidak ada yang bisa membantu. Semua pintu sudah kita tutup. Naila tersenyum tipis. Bukan senyum kejam, melainkan senyum seorang wanita yang akhirnya melihat keadilan mulai bekerja. Bagus. Biarkan dia merasakan sedikit kepanikan malam ini. Besok pagi, kepanikan itu akan berubah menjadi kehancuran total. Sementara itu, di villa nomor 7, suasana pesta mulai berubah. Raditya yang menerima kabar buruk dari sekretarisnya tidak bisa lagi menyembunyikan kegelisahannya. Ia mondar-mandir di ruang kerjanya, mencoba menghubungi satu persatu nomor yang mungkin bisa membantunya. Namun hasilnya nihil. Semua panggilannya dialihkan ke kotak suara. Semua pesannya hanya dibalas dengan jawaban diplomatis yang pada intinya sama. Maaf, kami tidak bisa membantu saat ini. Ibu Sulastri yang mulai curiga dengan tingkah aneh anaknya akhirnya masuk ke ruang kerja. Raditya, kamu kenapa? Ada masalah apa? Tamu-tamu ibu mulai bertanya-tanya. Katanya mau potong tumpeng sebentar lagi. Bentak Ibu Sulastri dengan nada kesal. Raditya mengusap wajahnya kasar. Ibu, ada masalah di kantor. Investor utama kita narik dana. Semua rekening perusahaan dibekukan. Ibu Sulastri mengerutkan kening. Ia tidak terlalu mengerti masalah bisnis, tapi ia tahu kata dibekukan adalah kata yang buruk. Maksud kamu apa? Perusahaan kamu bangkrut? Raditya tidak menjawab. Keheningannya adalah jawaban yang paling menakutkan bagi Ibu Sulastri. Astagfirullah, Raditya. Bagaimana bisa? Bukankah selama ini perusahaan kamu baik-baik saja? Ibu sudah pamer ke semua teman-teman arisan kalau kamu itu direktur sukses. Kalau sampai mereka tahu perusahaan kamu bangkrut, ibu bisa malu setengah mati. Raditya membanting ponselnya ke meja. Ibu cuma mikirin rasa malu. Perusahaan saya sedang di ujung tanduk. Bu, kalau masalah ini tidak selesai, kita bukan cuma malu. Kita bisa kehilangan segalanya. Rumah ini, mobil-mobil, semuanya. Ibu Sulastri terdiam. Wajahnya yang penuh bedak tebal mulai menunjukkan keretakan. Jangan bercanda, Raditya. Rumah ini kan milik kamu. Kamu yang beli tunai 17 miliar. Tidak mungkin ada yang bisa mengambilnya. Raditya memijat pelipisnya yang berdenyut nyeri. Bu, sebenarnya aku tidak pernah lihat sertifikat asli rumah ini. Selama ini cuma salinan. Kata pengacara waktu itu, sertifikat asli disimpan di bank sebagai bagian dari jaminan bisnis. Aku tidak pernah periksa lagi. Ibu Sulastri memukul meja. Kamu ini bagaimana sih? Masa sertifikat rumah sendiri tidak kamu pegang?
Itu aset paling berharga kita. Satu-satunya yang ibu banggakan ke semua orang. Pintu ruang kerja tiba-tiba terbuka. Selin masuk dengan wajah cemberut. Mas, kenapa acaranya jadi berantakan begini? Teman-teman Tante Sulastri pada nanya terus. Katanya kok tumben Mas Raditya tidak ikut merayakan. Aku jadi malu. Raditya menatap Selin dengan tajam. Selin, kamu tidak lihat aku sedang ada masalah? Tolong jangan tambah pusing aku. Selin terkejut dengan bentakan Raditya. Selama ini pria itu selalu memanjakannya dengan sabar. Mas, kamu bentak aku? Karena mantan istri Udik itu pergi, kamu jadi berani kasar sama aku? Ibu Sulastri mencoba menengahi. Sudah, jangan bertengkar. Selin sayang, Raditya sedang ada masalah di kantor. Bukan maksud dia membentak kamu. Sekarang lebih baik tamu-tamu ibu disuruh pulang saja. Katakan saja Raditya ada urusan mendadak. Selin mendengus kesal, lalu berbalik keluar dari ruangan dengan langkah marah. Di luar, para tamu sudah mulai gelisah. Mereka berbisik-bisik, merasakan ada yang tidak beres dengan tuan rumah. Satu persatu mulai pamit dengan alasan yang dibuat-buat. Pesta yang tadinya meriah berubah menjadi sunyi dalam waktu singkat. Selin duduk di sofa ruang tamu yang kini sudah kosong. Ia menatap sekelilingnya dengan perasaan tidak nyaman. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari temannya yang bekerja di dunia perbankan. Sel, kamu hati-hati sama Raditya. Aku dengar dari kolega, perusahaannya lagi kena masalah besar. Semua asetnya katanya bukan atas nama dia. Jangan-jangan dia cuma numpang. Wajah Selin langsung pucat. Ia menatap layar ponselnya dengan mata membelalak. Informasi ini seperti petir di siang bolong. Ia langsung berdiri dan berjalan cepat menuju ruang kerja Raditya. Tanpa mengetuk, ia membuka pintu dengan kasar. Mas, aku mau tanya serius. Rumah ini, mobil-mobil mewah yang kamu pamerkan, perusahaan yang selalu kamu banggakan, semua itu benar-benar milik kamu atau bukan? Raditya menatap Selin dengan mata merah karena stres. Apa maksud kamu, Selin? Tentu saja semua itu milikku. Selin menyilangkan tangannya. Kalau begitu, tunjukkan sertifikat rumah ini. Tunjukkan bukti kepemilikan perusahaan kamu. Aku tidak mau jadi korban kebohongan kamu seperti Naila dulu. Raditya terdiam. Ia tidak bisa menjawab. Keheningan itu adalah jawaban yang tidak ingin didengar Selin. Astagfirullah, jadi benar kata orang-orang. Kamu itu cuma numpang. Kamu bukan siapa-siapa. Aku sudah membatalkan semua kontrak kerjaku, meninggalkan karirku, karena aku pikir hidupku akan terjamin bersama kamu. Ternyata aku salah besar. Ibu Sulastri yang mendengar tuduhan Selin langsung berdiri. Heh, Selin, kamu jangan asal bicara. Anakku itu sukses. Dia tidak mungkin numpang. Rumah ini hasil kerja kerasnya sendiri. Kalau begitu, tunjukkan buktinya. Tantang Selin dengan nada semakin tinggi. Raditya menggebrak meja. Cukup. Kalian berdua jangan tambah pusing aku. Aku sedang berusaha menyelamatkan semuanya. Kalau kalian tidak bisa bantu, lebih baik diam. Selin mengambil tasnya yang tergeletak di sofa. Aku tidak akan diam di sini menunggu kehancuran. Aku pergi sekarang juga. Hubungi aku lagi kalau kamu sudah bisa membuktikan bahwa kamu benar-benar kaya. Selin berjalan keluar, meninggalkan Ibu Sulastri yang menangis histeris dan Raditya yang duduk lemas di kursi kerjanya. Malam itu, villa nomor 7 yang biasanya bersinar terang kini tampak suram. Ibu Sulastri duduk termenung di sofa ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu utama. Ia teringat Naila, wanita yang dulu ia usir dengan hinaan bertubi-tubi. Raditya, ibu mulai merasa tidak enak. Kenapa semua ini terjadi tepat di hari yang sama dengan kepergian Naila? Jangan-jangan dia ada hubungannya dengan semua ini. Raditya mendongak. Kata-kata ibunya menghantam kesadarannya seperti palu godam. Naila, ia mengulangi nama itu pelan. Semua potongan puzzle mulai tersusun di kepalanya. Ketenangan Naila yang tidak wajar. Senyum misteriusnya. Kata-kata perpisahannya yang aneh. Raditya meraih ponselnya dan mencoba menghubungi nomor Naila. Namun yang terdengar hanyalah nada sambung yang tidak pernah dijawab. Ia mencoba lagi dan lagi, hasilnya tetap sama. Nomor yang Anda tuju tidak aktif. Raditya melempar ponselnya ke sofa. Aku harus menemukan dia. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun di luar sana, malam semakin pekat. Dan di tempat lain, Naila sudah tertidur dengan nyenyak, menunggu fajar yang akan membawa keadilan yang sudah lama dinantikan. Badai belum benar-benar datang,
tapi gunturnya sudah mulai terdengar di kejauhan. Dan saat badai itu tiba, tidak akan ada yang bisa menyelamatkan Raditya dan Ibu Sulastri dari kehancuran total. Pagi belum sepenuhnya menyingsing di kawasan Bukit Nirwana Asri. Kabut tipis khas Lembang masih menyelimuti atap-atap villa mewah. Namun di dalam villa nomor 7, tidak ada lagi ketenangan. Raditya tidak tidur semalaman. Matanya merah, rambutnya berantakan, dan kemeja mahalnya sudah kusut tak terurus. Ia duduk di lantai ruang kerjanya, dikelilingi tumpukan dokumen yang ia bongkar dari lemari arsip. Dokumen-dokumen kontrak, laporan keuangan, dan salinan sertifikat yang selama ini tidak pernah ia perhatikan dengan serius. Tangannya gemetar saat membuka satu persatu lembaran itu. Ia mencari sesuatu, apapun, yang bisa memberinya petunjuk tentang siapa pemegang saham mayoritas misterius yang selama ini menjadi tulang punggung perusahaannya. Dan kemudian ia menemukannya. Sebuah dokumen kontrak investasi lama yang terselip di antara tumpukan kertas. Di bagian bawah halaman, tercantum nama perusahaan cangkang yang menjadi investor utama. Sebuah nama yang tidak asing baginya. Kirana Investment Group. Naila Kirana. Raditya membaca nama itu berulang-ulang, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tangannya semakin gemetar. Keringat dingin mengucur dari pelipisnya. Tidak mungkin. Ini pasti kebetulan. Naila tidak mungkin. Dia hanya perempuan kampung. Dia tidak mungkin punya perusahaan sebesar ini. Ia membuka laptopnya dan mulai mencari informasi tentang Kirana Investment Group. Situs resmi perusahaan itu muncul di layar. Perusahaan induk dengan puluhan anak perusahaan di berbagai sektor. Properti, perhotelan, teknologi, retail. Semuanya ada. Dan di halaman profil perusahaan, tidak ada foto pemiliknya. Hanya ada nama, Kirana. Tanpa wajah, tanpa identitas jelas. Raditya mengetikkan kata kunci baru. Pemilik Kirana Investment Group. Hasil pencarian menampilkan artikel-artikel bisnis yang menyebutkan bahwa pemilik perusahaan itu adalah seorang wanita misterius yang tidak pernah muncul di publik. Seorang wanita yang membangun kerajaan bisnisnya dari nol dan dikenal sangat tertutup. Pintu ruang kerja terbuka pelan. Ibu Sulastri masuk dengan wajah kusut. Kantung matanya membengkak karena menangis semalaman. Raditya, kamu belum tidur? Ada perkembangan? Raditya tidak menjawab. Ia masih terpaku menatap layar laptopnya. Raditya, bentak Ibu Sulastri, membuat pria itu tersentak. Ibu, aku mulai menemukan sesuatu. Tentang investor yang narik dana. Tentang pemilik perusahaan itu. Apa hubungannya dengan masalah kita? Yang penting sekarang bagaimana cara menyelamatkan rumah ini dan mobil-mobil ibu. Raditya menatap ibunya dengan ekspresi kosong. Bu, nama perusahaannya Kirana Investment Group. Kirana, Bu, itu nama Naila. Ibu Sulastri mengerutkan kening, tidak langsung mengerti. Naila, maksud kamu mantan istrimu itu? Jangan bercanda, Raditya. Mana mungkin perempuan Udi itu punya perusahaan? Palingan cuma nama yang kebetulan sama. Bu, tapi apa? Kamu ini sudah stres. Jangan bawa-bawa nama perempuan itu lagi. Dia sudah pergi, dan itu bagus. Sekarang fokus saja cari pinjaman ke bank lain atau ke kolega kamu. Belum selesai Ibu Sulastri bicara, ponsel Raditya berdering. Kali ini bukan dari sekretarisnya, melainkan dari Kepala Keamanan Perumahan. Selamat pagi, Pak Raditya. Maaf mengganggu. Ada beberapa mobil yang mengantri di gerbang depan. Mereka mengaku dari pihak bank dan pengadilan. Membawa surat resmi untuk penyitaan aset. Raditya berdiri tegak. Penyitaan? Sekarang? Ini masih jam 6 pagi. Mereka bilang harus mengeksekusi sebelum jam kerja dimulai. Pak, saya sudah coba tahan, tapi mereka membawa surat lengkap dengan tanda tangan hakim. Raditya menjatuhkan ponselnya. Tubuhnya lemas seperti kehilangan seluruh tulang. Ibu Sulastri yang mendengar sebagian percakapan langsung panik. Penyitaan? Raditya, apa maksudnya penyitaan? Mereka mau sita rumah kita? Belum sempat Raditya menjawab, suara ketukan keras dari pintu utama terdengar. Bukan ketukan sopan, melainkan ketukan yang tegas dan penuh otoritas. Ibu Sulastri berlari ke ruang tamu, diikuti Raditya yang berjalan gontai. Ketika pintu dibuka, mereka disambut oleh pemandangan yang membuat darah mereka berhenti mengalir. Bara berdiri di depan pintu dengan setelan jas hitam yang rapi. Di belakangnya, ada 4 orang pria berseragam resmi yang membawa map tebal. Dan di luar gerbang,
Ada 2 truk derek yang sudah siap beroperasi. Selamat pagi, Pak Raditya, Ibu Sulastri. Kami dari pihak kreditur gabungan dan perwakilan Kirana Investment Group. Kami di sini untuk melaksanakan penyitaan aset yang menjadi jaminan kredit perusahaan Anda. Raditya memegang kusen pintu untuk menopang tubuhnya yang limbung. Ini pasti salah. Saya tidak pernah menandatangani apapun yang memberikan hak pada kalian untuk menyita rumah saya. Bara tersenyum tipis. Ia membuka mapnya dan mengeluarkan selembar dokumen. Ini salinan kontrak investasi yang Anda tandatangani 5 tahun lalu, Pak Raditya. Di halaman 17, klausul 9,3, disebutkan dengan jelas bahwa seluruh aset perusahaan, termasuk properti yang ditempati, menjadi jaminan atas dana investasi yang diberikan. Jika terjadi gagal bayar atau penarikan dana oleh pemegang saham mayoritas, maka seluruh aset jaminan harus diserahkan kepada pihak pengelola. Raditya merebut dokumen itu dan membacanya dengan mata membelalak. Setiap kata yang tertulis di sana seperti belati yang menusuk jantungnya satu persatu. Ini jebakan. Ini bukan jebakan, Pak. Ini kontrak sah yang Anda tandatangani sendiri tanpa membaca dengan teliti. Ibu Sulastri yang sejak tadi hanya bisa menahan napas, akhirnya meledak. Kalian semua penipu. Kalian rampok. Rumah ini milik anak saya. Pergi kalian semua atau saya panggil polisi. Bara tetap tenang. Silakan panggil polisi, Bu. Justru kami yang akan didampingi pihak berwajib dalam proses eksekusi ini. Semua surat-surat kami sudah lengkap dan sah secara hukum. Ibu Sulastri mengeluarkan ponselnya dan mencoba menghubungi beberapa teman yang katanya punya kenalan di kepolisian. Namun satu persatu panggilannya ditolak, atau dijawab dengan alasan sibuk dan tidak bisa membantu. Tiba-tiba suara deru mesin truk derek terdengar semakin keras. Para petugas sudah mulai bekerja. Mereka memasuki area garasi dan mulai memasang rantai pada mobil-mobil mewah Raditya. Mobilku, teriak Ibu Sulastri histeris. Ia berlari ke arah garasi, mencoba menghentikan para petugas. Jangan sentuh mobil itu. Itu hasil kerja keras anak saya. Lepaskan. Namun tubuh tuanya dengan mudah ditahan oleh petugas keamanan yang mendampingi proses penyitaan. Ibu Sulastri hanya bisa meronta-ronta sambil menangis terseduh-seduh. Raditya tidak bergerak. Ia hanya berdiri di ambang pintu, menyaksikan satu persatu mobil mewahnya diangkut ke atas truk derek. Mobil sedan hitam yang biasa ia gunakan untuk pergi ke kantor. Mobil sport merah yang ia beli untuk pamer ke teman-temannya. Bahkan mobil yang katanya akan ia hadiahkan untuk Selin setelah mereka menikah. Semuanya hilang dalam hitungan menit. Bara melangkah mendekati Raditya yang masih terpaku. Pak Raditya, ini baru permulaan. Siang nanti, tim kami juga akan menyegel kantor Anda. Semua aset perusahaan akan kami inventarisasi. Dan malam ini, Anda dan Ibu harus sudah meninggalkan properti ini. Raditya mendongak, menatap Bara dengan mata yang penuh kebencian dan keputusasaan. Siapa dalang di balik semua ini? Siapa pemilik Kirana Investment Group yang sebenarnya? Aku berhak tahu. Bara menatap Raditya lurus-lurus. Ada sedikit senyum di sudut bibirnya. Anda akan segera tahu, Pak Raditya. Orang itu sudah tidak sabar untuk berkenalan kembali dengan Anda. Tapi untuk sekarang, saya sarankan Anda dan Ibu segera berkemas. Waktu Anda tidak banyak. Raditya merasakan amarah yang membara di dadanya. Ini semua ulah Naila, bukan? Dia di balik semua ini, kan? Perempuan itu, mana dia sekarang? Suruh dia keluar. Aku mau bicara dengannya. Bara tidak menjawab. Ia hanya membalikan badan dan mulai memberikan instruksi kepada para petugas lainnya. Ibu Sulastri yang sudah kehabisan tenaga kini duduk di lantai garasi yang dingin, menatap kosong ke arah truk derek yang mulai melaju pergi membawa mobil-mobil kesayangannya. Air matanya sudah habis. Yang tersisa hanyalah rasa malu dan penyesalan yang belum sepenuhnya terbentuk. Raditya, tolong katakan pada Ibu, ini hanya mimpi buruk, kan? Ini tidak mungkin terjadi. Rumah kita, mobil kita, semuanya tidak mungkin hilang begitu saja. Raditya berjongkok di samping ibunya, memeluknya erat. Bu, aku akan cari tahu semuanya. Aku akan temukan Naila dan minta penjelasan. Ini pasti ada hubungannya dengan dia. Naila? Ibu Sulastri mendongak. Nama itu seperti aliran listrik yang menyadarkannya. Kamu pikir perempuan miskin itu bisa melakukan semua ini? Mana mungkin, Raditya. Dia tidak punya apa-apa. Raditya menggeleng pelan. Aku juga tidak mau percaya, Bu. Tapi semua petunjuk mengarah padanya.
Nama Kirana itu bukan kebetulan. Ketenangannya kemarin juga bukan kebetulan. Dia tahu semua ini akan terjadi. Dia sudah merencanakan semuanya. Ibu Sulastri menutup wajahnya dengan kedua tangan. Astagfirullah. Kalau benar dia pemilik semua ini, berarti selama ini kita yang menumpang padanya. Berarti semua hinaan ibu, semua makian ibu, itu seperti menampar diri sendiri. Raditya membantu ibunya berdiri. Mereka berdua berjalan pelan masuk kembali ke dalam villa yang kini terasa sangat berbeda. Dinding-dinding yang biasanya terasa megah, kini terasa seperti dinding penjara yang siap meruntuhkan mereka. Di ruang tamu, Raditya melihat ponselnya bergetar lagi. Kali ini sebuah pesan dari nomor yang tidak dikenal. Selamat menikmati pagi yang indah, Raditya. Ini baru babak pembuka. Babak sesungguhnya akan dimulai saat kita bertemu lagi. Dan percayalah, pertemuan itu akan menjadi kenangan yang tidak akan pernah kamu lupakan seumur hidupmu. Raditya membaca pesan itu berulang-ulang. Gaya bahasanya, pilihan katanya, semuanya terasa familiar. Ini bukan gaya bicara orang asing. Ini gaya bicara seseorang yang pernah sangat dekat dengannya. Naila, bisiknya pelan. Nama itu kini terasa seperti kutukan yang akan menghantuinya sepanjang hari. Dan ia tahu, pertemuan yang disebutkan dalam pesan itu bukanlah pertemuan biasa. Itu akan menjadi pertemuan di mana ia harus menelan semua kesombongannya, mengakui semua kesalahannya, dan menerima kenyataan pahit bahwa wanita yang ia hinakan selama ini adalah pemilik sah dari seluruh hidupnya. Di luar, matahari mulai naik lebih tinggi, menyinari villa nomor 7 dengan cahaya keemasan. Tapi tidak ada lagi kehangatan di dalamnya. Yang ada hanyalah dinginnya kenyataan yang baru saja dimulai. Badai belum berlalu. Justru badai yang sesungguhnya baru saja akan datang. Matahari sudah sepenuhnya terbit di kawasan Bukit Nirwana Asri, namun tidak ada secercah pun kehangatan yang menembus dinding-dinding villa nomor 7. Proses penyitaan di garasi telah usai. Truk-truk derek sudah pergi membawa mobil-mobil mewah yang selama ini menjadi simbol kesombongan Raditya dan Ibu Sulastri. Namun yang tersisa justru lebih menyakitkan. Keheningan. Ibu Sulastri duduk di sofa ruang tamu dengan tatapan kosong. Tangannya yang biasanya sibuk memamerkan cincin berlian kini hanya tergeletak lemah di pangkuannya. Teman-teman sosialitanya tidak ada yang datang. Tidak ada yang menelepon. Berita penyitaan ini rupanya sudah menyebar lebih cepat dari api membakar jerami kering. Raditya berdiri di dekat jendela besar, menatap gerbang depan yang kini terasa sangat sepi. Ponselnya terus bergetar dengan notifikasi dari karyawan yang panik, dari klien yang membatalkan kontrak, dari supplier yang menagih pembayaran. Ia sudah tidak sanggup membacanya satu persatu. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari arah pintu utama. Bukan langkah petugas penyitaan. Bukan langkah bara. Langkah ini lebih ringan, lebih teratur, dan membawa aura yang sama sekali berbeda. Pintu terbuka. Naila Kirana berdiri di ambang pintu. Namun ia bukan lagi Naila yang kemarin. Bukan Naila dengan blus sederhana dan koper butut. Naila hari ini mengenakan setelan jas putih elegan yang dipadukan dengan celana kain hitam. Rambutnya disanggul rapi, memperlihatkan garis rahangnya yang tegas. Sepatu hak tingginya berkilau diterpa cahaya matahari pagi. Di belakangnya, Bara berdiri dengan map hitam di tangan. Dan di belakang Bara, dua orang pria berseragam resmi siap menjalankan tugas. Naila. Raditya mengucapkan nama itu dengan suara yang hampir tidak terdengar. Matanya membelalak, tidak percaya dengan transformasi di depan matanya. Ibu Sulastri yang mendengar nama itu langsung mendongak. Wajahnya yang tadinya kosong berubah menjadi merah padam. Ia bangkit dari sofa dengan napas memburu. Kamu, perempuan tidak tahu diri. Beraninya kamu datang lagi ke sini setelah apa yang terjadi? Ini semua pasti ulah kamu. Naila tidak menjawab. Ia berjalan masuk ke dalam ruang tamu dengan langkah tenang, seperti seorang ratu yang baru saja kembali dari perjalanan panjang. Sepatu hak tingginya berdetak di lantai marmer, menciptakan irama yang membuat Ibu Sulastri semakin geram. Bara, tolong siapkan dokumennya. Ucap Naila dengan suara yang tenang namun penuh wibawa. Baik, Nyonya. Bara melangkah ke meja marmer di tengah ruangan dan meletakkan map hitam itu di atasnya. Ibu Sulastri menunjuk-nunjuk wajah Naila dengan jari gemetar. Kamu pikir kamu bisa datang ke sini dengan pakaian mewah dan bersikap seperti orang penting? Kamu itu cuma perempuan udik. Tidak peduli seberapa mahal bajumu, asalmu tetap dari kampung. Dan semua ini pasti cuma akal-akalanmu. Naila akhirnya membuka suara. Suaranya tenang,
tidak terpancing sedikit pun oleh emosi Ibu Sulastri. "Ibu, saya sarankan Ibu duduk dan mendengarkan baik-baik. Apa yang akan saya sampaikan mungkin akan sedikit mengejutkan. Dan saya tidak ingin Ibu pingsan di lantai marmer yang sebentar lagi akan saya ambil alih." Raditya melangkah maju, berdiri di antara ibunya dan Naila. "Apa maksudmu mengambil alih? Naila, jelaskan semuanya. Apa yang terjadi dengan perusahaanku? Kenapa investor menarik dana? Dan apa hubunganmu dengan Kirana Investment Group?" Naila menatap Raditya. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia menatap mantan suaminya bukan dengan tatapan istri yang tertindas, melainkan dengan tatapan seorang penguasa yang sedang berhadapan dengan bawahannya. "Kamu masih belum menyadarinya, Raditya? Baiklah, akan kujelaskan dengan bahasa yang sederhana." Naila melangkah ke meja marmer dan membuka map hitam itu. Ia mengeluarkan selembar dokumen dan meletakkannya di hadapan Raditya. Ini adalah akta pendirian Kirana Investment Group, perusahaan induk yang menaungi 23 anak perusahaan di seluruh Indonesia, termasuk PT Raditya Jaya, perusahaan yang selama ini kamu pimpin. Raditya mengambil dokumen itu dengan tangan gemetar. Matanya membaca setiap kata yang tertera di sana. Nama pemilik saham mayoritas, nama pendiri perusahaan, nama yang tertulis dengan jelas di bagian paling bawah halaman. "Naila Kirana Adiwangsa." "Kamu?" Suara Raditya nyaris hilang. Lututnya terasa lemas. Naila mengambil dokumen kedua dari mapnya. "Ini bukti transfer pembelian villa ini, 5 tahun yang lalu. Sebesar 17 miliar rupiah, ditransfer langsung dari rekening pribadiku ke pengembang. Bukan dari rekening perusahaanmu, bukan dari hasil kerja kerasmu." Dokumen ketiga dikeluarkan. "Dan ini sertifikat asli villa nomor 7, kawasan Bukit Nirwana Asri. Atas nama pemilik sah tunggal, Naila Kirana Adiwangsa. Bukan Raditya Argani. Bukan Ibu Sulastri. Tapi saya." Ibu Sulastri merebut sertifikat itu dari tangan Naila. Matanya yang mulai rabun dipaksa untuk membaca setiap huruf yang tertera. Semakin lama ia membaca, semakin pucat wajahnya. Tidak mungkin. Ini pasti palsu. Raditya yang beli rumah ini. Raditya yang kerja keras siang malam. Kamu cuma perempuan miskin yang numpang hidup. "Ibu, sudah cukup." Raditya memotong ucapan ibunya dengan suara serak. Ia sudah melihat segel asli notaris pada dokumen-dokumen itu. Ia sudah memeriksa tanda air pada kertasnya. Sebagai orang yang berkecimpung di dunia bisnis, ia tahu betul bahwa semua dokumen ini asli. 100% asli. 5 tahun. Naila mulai berbicara, suaranya tetap tenang namun setiap katanya menusuk seperti belati. 5 tahun aku membiarkan kalian tinggal di rumahku. 5 tahun aku membiarkan kalian menikmati hasil kerja kerasku. 5 tahun aku menelan semua hinaan, semua makian, semua perlakuan kejam kalian. Dan kalian tahu kenapa? Naila berjalan mendekati jendela besar, menatap taman yang dulu ia rawat sendiri. Karena aku ingin menguji. Aku ingin tahu, apakah kalian bisa menghargai seseorang tanpa melihat hartanya? Apakah kalian bisa berterima kasih tanpa melihat jabatannya? Dan hasilnya? Naila berbalik, menatap Raditya dan Ibu Sulastri bergantian. Hasilnya nihil. 0 besar. Kalian gagal total sebagai manusia yang punya hati. Ibu Sulastri merosot ke lantai. Lututnya sudah tidak kuat lagi menopang tubuhnya. Air mata mulai mengalir dari matanya yang sudah bengkak. "Naila, nak, Ibu minta maaf. Ibu hilaf. Ibu tidak tahu. Tolong jangan usir kami dari rumah ini. Ibu sudah tua. Ibu tidak kuat hidup di jalanan." Naila menatap Ibu Sulastri dengan tatapan dingin. "Maaf? Ibu minta maaf sekarang? Setelah 5 tahun menghinaku setiap hari? Setelah menyebutku benalu di depan teman-teman arisan ibu? Setelah memeriksaku seperti pencuri saat aku hendak pergi?" Raditya mengepalkan tangannya. Amarah, malu, dan penyesalan bercampur aduk di dalam dadanya. "Lalu apa maumu sekarang, Naila? Kau datang ke sini untuk membalas dendam? Untuk mempermalukan kami?" Naila tersenyum tipis. Senyum yang sama seperti yang ia tunjukkan di koridor pengadilan kemarin. "Bukan balas dendam, Raditya. Ini soal keadilan. Kalian sudah menikmati sesuatu yang bukan milik kalian selama 5 tahun. Sekarang saatnya kalian mengembalikan semuanya." Naila menunjuk ke arah dokumen yang berserakan di meja. "Mulai hari ini, semua aset yang kalian tempati akan kembali ke pemilik aslinya. Perusahaanmu akan diambil alih oleh tim manajemen baruku.
Villa ini akan kuganti semua kunci dan kode keamanannya. Dan kalian berdua akan pergi dari sini, hanya dengan membawa pakaian di badan. Persis seperti yang Raditya katakan padaku kemarin. Raditya mengingat kata-katanya sendiri. Dulu kamu masuk rumahku hanya membawa pakaian di badan dan koper butut. Hari ini kamu juga akan keluar dengan cara yang sama. Kata-kata yang sekarang berbalik menjadi bumerang yang menghantam dirinya sendiri. Aku tidak akan pergi. Raditya bersikeras dengan sisa-sisa harga dirinya. Kamu tidak bisa mengusirku begitu saja. Aku masih suamimu. Aku, mantan suami. Naila memotong dengan tegas. Kau lupa, Raditya, kemarin hakim sudah mengetuk palu. Kita sudah resmi bercerai. Tidak ada lagi ikatan di antara kita. Tidak ada lagi alasan bagimu untuk tinggal di rumahku. Naila memberi isyarat pada Bara. Asistennya itu mengeluarkan sebuah arloji saku dan melihatnya. Kalian punya waktu 30 menit untuk mengemasi barang-barang pribadi. Hanya pakaian dan barang yang benar-benar milik kalian. Tidak ada perhiasan, tidak ada tas mewah, tidak ada gadget mahal. Semua yang dibeli dengan uang perusahaan adalah milikku. 30 menit? Ibu Sulastri menatap Naila dengan mata yang penuh ketakutan. Itu tidak cukup. Kami tidak bisa. Bisa. Dan harus. Naila memotong tanpa ampun. 30 menit. Jika lewat dari itu, petugas keamanan akan membantu kalian keluar secara paksa. Dan aku jamin, itu akan jauh lebih memalukan daripada penyitaan tadi pagi. Raditya menatap Naila dengan mata yang berkaca-kaca. Bukan karena sedih, tapi karena amarah yang tidak bisa ia lampiaskan. Kau benar-benar wanita yang kejam, Naila. Selama ini kau berpura-pura lemah, padahal kau adalah ular berbisa yang siap mematuk kapan saja. Naila menatap Raditya lurus-lurus. Tidak ada lagi cinta di matanya. Tidak ada lagi sayang. Yang ada hanyalah ketegasan seorang wanita yang sudah lelah disakiti. Aku belajar menjadi ular dari kalian, Raditya. Kalian yang mengajariku bahwa di dunia ini, orang baik hanya akan diinjak-injak. Jadi sekarang, biarkan aku menjadi ular yang kalian ciptakan sendiri. Naila berbalik dan melangkah menuju pintu. Waktu kalian dimulai sekarang. 30 menit. Jangan sia-siakan. Ia keluar dari villa itu, meninggalkan Raditya dan Ibu Sulastri yang masih terpaku di tempatnya. Di luar, Bara sudah menunggu dengan mobil hitam yang siap mengantar Naila ke tempat berikutnya. Biarkan mereka merasakan bagaimana rasanya kehilangan. Ucap Naila pelan saat masuk ke dalam mobil. Mobil itu melaju perlahan meninggalkan villa nomor 7, meninggalkan dua manusia yang sekarang harus menghadapi kenyataan pahit. Bahwa istana yang mereka banggakan selama ini bukanlah milik mereka. Bahwa kemewahan yang mereka pamerkan adalah hasil kerja keras orang yang mereka injak-injak. Dan bahwa keadilan, meski terkadang datang terlambat, tidak pernah salah alamat. Raditya dan Ibu Sulastri sedang berada di ujung tanduk. Dan waktu 30 menit itu adalah detik-detik terakhir mereka di dalam surga palsu yang sebentar lagi akan lenyap selamanya. Waktu 30 menit terasa seperti 30 detik di dalam villa nomor 7. Raditya masih berdiri di tempat yang sama, menatap dokumen-dokumen yang berserakan di meja marmer. Sertifikat villa, bukti transfer, akta pendirian perusahaan. Semuanya atas nama Naila Kirana Adiwangsa. Ibu Sulastri masih terduduk di lantai. Air matanya sudah mengering, menyisakan jejak hitam dari maskara murah yang luntur. Tangannya meraba-raba lantai marmer yang dingin, lantai yang selama ini ia injak dengan sombong. Raditya, ini tidak bisa terjadi. Kita tidak bisa kehilangan semuanya seperti ini. Suara Ibu Sulastri terdengar parau, kehilangan semua nada angkuh yang biasanya mewarnai setiap ucapannya. Raditya tidak menjawab. Pikirannya masih berputar, mencoba mencari celah, mencari cara untuk membalikkan keadaan. Namun semakin ia berpikir, semakin ia sadar bahwa tidak ada jalan keluar. Naila sudah merencanakan semuanya dengan sangat rapi. Setiap langkah sudah diperhitungkan. Setiap kemungkinan sudah diantisipasi. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari arah pintu yang masih terbuka. Bukan Naila. Bukan Bara. Langkah ini lebih ringan, lebih ragu-ragu. Selin muncul di ambang pintu. Wajahnya berbeda dari kemarin. Tidak ada lagi senyum manja dan tatapan merendahkan. Yang ada hanyalah ekspresi khawatir dan sedikit rasa bersalah yang coba ia sembunyikan. Selin, Raditya menatapnya dengan heran. Kamu kembali? Semalam kamu pergi begitu saja. Selin masuk perlahan, matanya memindai seluruh ruangan. Ia melihat dokumen yang berserakan,
melihat wajah Ibu Sulastri yang hancur, dan melihat Raditya yang berdiri dengan tatapan kosong. Aku datang untuk mengambil barang-barangku yang tertinggal. Tadi aku dengar dari temanku tentang penyitaan. Ternyata benar. Selin berjalan ke sudut ruangan tempat ia menaruh beberapa tas belanjaan semalam. Namun langkahnya terhenti saat matanya tidak sengaja membaca nama yang tertera di sertifikat villa. Naila Kirana Adiwangsa. Ia membaca nama itu dengan suara pelan, hampir berbisik. Ini pemilik rumah yang sebenarnya? Naila, mantan istrimu yang sering kau hina itu? Raditya tidak menjawab. Keheningannya adalah konfirmasi yang paling jelas. Selin mundur selangkah. Wajahnya berubah dari khawatir menjadi takut, lalu berubah lagi menjadi marah. Jadi benar semua kabar yang beredar. Kau cuma numpang hidup, Raditya. Perusahaanmu, rumahmu, mobilmu, semuanya bukan milikmu. Dan aku hampir saja menjadi korban kebohonganmu. Aku tidak berbohong. Raditya akhirnya membuka suara, meski nadanya lemah. Aku juga tidak tahu. Selama ini aku pikir semua itu hasil kerja kerasku sendiri. Selin tertawa sinis. Kau tidak tahu? Kau pikir uang 17 miliar itu jatuh dari langit begitu saja? Kau pikir investor misterius itu datang tanpa alasan? Kau bodoh atau pura-pura bodoh? Raditya? Ibu Sulastri bangkit dari lantai, mencoba membela anaknya. Selin, jangan bicara seperti itu pada Raditya. Dia juga korban. Perempuan itu, Naila, dia yang menjebak kami semua. Selin menatap Ibu Sulastri dengan pandangan yang kini berubah menjadi jijik. Tante, tolonglah. Jangan mencari kambing hitam. Aku ada di sini kemarin. Aku dengar sendiri bagaimana Tante menghina Naila. Aku juga ikut menghinanya. Dan sekarang setelah tahu dia pemilik segalanya, kita bilang dia yang menjebak kita? Selin mengambil tas-tasnya dan berjalan menuju pintu. Aku tidak mau terlibat lebih jauh. Ini bukan urusanku lagi. Aku hanya ingin pergi dari sini dan melupakan bahwa aku pernah mengenal kalian. Raditya mencoba menahan langkah Selin. Selin, tunggu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku masih bisa bangkit. Aku masih bisa mencari cara. Selin berhenti di ambang pintu, menoleh sebentar, dan menatap Raditya dengan tatapan yang tidak lagi menyisakan rasa hormat. Raditya, dengar ya. Aku mendekatimu karena aku pikir kau pria kaya yang mapan. Ternyata kau hanya boneka yang dimainkan oleh istrimu sendiri. Itu fakta yang sangat memalukan. Dan aku tidak mau berhubungan dengan pria memalukan. Selin melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Suara sepatu hak tingginya menghilang di kejauhan, meninggalkan Raditya yang kini benar-benar sendirian bersama ibunya. Ibu Sulastri menangis lagi. Kali ini lebih keras, lebih histeris. Ia memukul-mukul dadanya sendiri. Astagfirullah, ya Allah. Apa dosa ibu sampai harus mengalami semua ini? Ibu hanya ingin hidup enak di masa tua. Apa salahnya? Bara tiba-tiba muncul di pintu. Rupanya ia tidak benar-benar pergi. Ia hanya menunggu di luar untuk memastikan proses pengosongan berjalan lancar. Maaf mengganggu, Bu, Pak. Waktu kalian tinggal 10 menit lagi. Ibu Sulastri menatap Bara dengan mata merah. Kalian ini kejam, tidak punya hati. Di mana Naila? Suruh dia ke sini. Ibu mau bicara langsung dengannya. Bara menghela napas pelan. Nyonya Naila sudah tidak ada di sini. Beliau sedang dalam perjalanan ke kantor pusat untuk memimpin rapat direksi. Jadi, tidak akan ada negosiasi atau permohonan apapun. Silakan berkemas. Bara menunjuk ke arah 2 petugas keamanan yang berdiri di belakangnya. Mereka akan membantu membawakan barang-barang yang boleh kalian bawa. Tapi ingat, hanya pakaian pribadi, tidak lebih. Raditya akhirnya bergerak. Ia berjalan ke kamarnya, membuka lemari, dan mulai memasukkan pakaian ke dalam kardus bekas yang disediakan petugas. Bukan lagi koper mewah bermerek, hanya kardus coklat biasa. Ia melihat deretan jas mahalnya yang tergantung rapi. Jas yang ia pakai untuk menghadiri pertemuan bisnis penting. Jas yang ia kenakan saat pertama kali bertemu Selin. Jas yang ia banggakan di depan teman-temannya. Semuanya harus ditinggalkan. Ibu Sulastri juga mulai berkemas dengan tangan gemetar. Ia membuka lemarinya yang penuh dengan kebaya dan gaun mahal. Satu persatu ia sentuh dengan air mata yang kembali menetes. Raditya. Ibu Sulastri memanggil pelan. Ibu minta maaf. Raditya berhenti mengemasi kardusnya. Maaf untuk apa, Bu? Ibu minta maaf karena selama ini ibu yang terus menghasutmu untuk membenci Naila.
Ibu yang selalu bilang dia tidak pantas untukmu. Ibu yang menyuruhmu untuk mencari perempuan lain yang lebih kaya. Semua ini salah ibu. Raditya menatap ibunya. Untuk pertama kalinya, ia melihat wanita tua itu dengan mata yang berbeda. Bukan lagi ibu yang selalu angkuh dan sok berkuasa, tapi seorang wanita tua yang lemah, bingung, dan penuh penyesalan. Sudahlah, Bu. Ini bukan salah ibu sepenuhnya. Aku juga yang memilih untuk mendengarkan. Aku juga yang memilih untuk merendahkannya. 5 menit terakhir. Suara Bara terdengar dari luar kamar. Mereka berdua mempercepat gerakan. Kardus demi kardus ditumpuk di ruang tamu. Isinya hanya pakaian biasa. Tidak ada barang berharga. Tidak ada kenangan indah yang bisa dibawa. Tepat saat jarum jam menunjukkan waktu 30 menit, Raditya dan Ibu Sulastri sudah berdiri di depan pintu utama dengan kardus di tangan. Pakaian mereka lusuh, wajah mereka kusut, dan langkah mereka gontai. Bara memeriksa isi kardus mereka satu persatu, memastikan tidak ada barang terlarang yang diselundupkan. Baik, kalian sudah bisa pergi sekarang. Raditya melangkah keluar dari villa nomor 7. Ia menoleh ke belakang, menatap bangunan megah yang selama ini ia sebut sebagai rumah. Ternyata ia hanya tamu yang tidak tahu diri. Tamu yang mengaku tuan rumah dan mengusir pemilik aslinya. Di luar gerbang, taksi online yang dipesan oleh Bara sudah menunggu. Sebuah mobil kecil yang akan membawa mereka ke tempat tujuan. Bukan ke hotel mewah, bukan ke apartemen elit, tapi ke kontrakan kecil di pinggiran kota, tempat Ibu Sulastri dulu tinggal sebelum semua kemewahan ini dimulai. Mereka masuk ke dalam taksi dengan membawa kardus-kardus usang. Sopir taksi menatap mereka dengan heran, tapi memilih untuk tidak bertanya. Taksi itu melaju perlahan, melewati gerbang perumahan mewah yang kini terasa asing. Ibu Sulastri menempelkan wajahnya ke kaca jendela, menatap satu persatu rumah megah yang mereka lewati. Rumah-rumah yang dulu menjadi tempatnya memamerkan kekayaan. Semuanya kini hanya tinggal kenangan pahit. Raditya, ibu takut. Bisik Ibu Sulastri pelan. Ibu takut memulai hidup dari awal lagi di usia setua ini. Raditya menggenggam tangan ibunya erat. Kita akan melalui ini bersama, Bu. Aku akan cari kerja. Aku akan usahakan semuanya. Ini mungkin hukuman dari Allah untuk kita, agar kita belajar rendah hati. Di tempat lain, Naila berdiri di depan jendela kantor pusatnya di lantai tertinggi sebuah gedung pencakar langit di pusat kota Bandung. Dari sana, ia bisa melihat seluruh kota, termasuk kawasan Bukit Nirwana Asri di kejauhan. Bara sudah mengirim pesan. Raditya dan Ibu Sulastri sudah pergi. Villa sudah dikosongkan. Proses pembersihan akan segera dimulai. Naila menyesap kopi hitamnya. Tidak ada rasa puas yang berlebihan. Tidak ada rasa senang yang meluap. Yang ada hanyalah kelegaan. Kelegaan karena akhirnya ia bisa menutup bab kelam dalam hidupnya. Di mejanya, ada sebuah foto lama. Foto pernikahannya dengan Raditya 5 tahun lalu. Wajahnya saat itu masih penuh senyum, penuh harapan, penuh cinta yang tulus. Naila mengambil foto itu dan merobeknya perlahan. Potongan-potongan kertas itu jatuh ke tempat sampah, bergabung dengan berkas-berkas tidak penting lainnya. Bab itu sudah selesai. Saatnya menulis bab baru. Dan di dalam taksi yang melaju menjauhi Bukit Nirwana Asri, Raditya menatap langit Bandung yang mulai mendung. Seperti langit, hidupnya juga mulai gelap. Dan ia tidak tahu apakah setelah ini akan ada pelangi, atau justru badai yang lebih besar. Yang ia tahu, ia harus menghadapi semuanya sendiri. Tanpa villa mewah, tanpa mobil mahal, tanpa kekuasaan. Hanya dengan penyesalan yang akan menghantuinya seumur hidup. Taksi itu berhenti di depan sebuah gang sempit di kawasan padat penduduk di pinggiran kota Bandung. Jauh dari kemewahan Bukit Nirwana Asri. Jauh dari gemerlap lampu kristal dan lantai marmer. Raditya turun dari taksi dengan membawa 2 kardus usang di tangannya. Ia menatap sekelilingnya. Gang yang hanya bisa dilewati oleh 1 motor. Tembok-tembok yang mengelupas. Saluran air yang menggenang. Bau tidak sedap yang langsung menusuk hidung. Ini bukan tempat yang pernah ia bayangkan akan ia tinggali lagi. Ibu Sulastri turun dengan perlahan. Wajahnya langsung berubah saat mengenali lingkungan itu. Ini adalah kampung lamanya. Tempat ia dulu berjualan nasi uduk sebelum kekayaan semu itu datang. Ya Allah, Raditya, kita kembali ke sini lagi. Suara Ibu Sulastri bergetar menahan tangis. Raditya tidak menjawab. Ia berjalan menyusuri gang sempit itu, mencari nomor rumah yang tertera di alamat kontrakan yang dipesankan Bara.
Beberapa tetangga yang mengenali mereka mulai berbisik-bisik. Ada yang menatap kasihan, ada juga yang menatap dengan senyum sinis. Akhirnya mereka sampai di sebuah rumah kecil bercat kusam. Pintunya terbuat dari kayu lapuk, jendelanya hanya dilapisi teralis besi berkarat. Ukuran seluruh rumah ini mungkin hanya sebesar garasi villa mereka dulu. Raditya mendorong pintu yang tidak terkunci. Bau pengap langsung menyambut mereka. Ruang tamu sekaligus kamar tidur, dapur kecil di sudut, dan kamar mandi yang hanya dibatasi dinding triplek. Tidak ada AC, tidak ada lampu gantung, tidak ada sofa marmer. Hanya ada 2 kasur tipis yang tergeletak di lantai. Ibu Sulastri masuk dan langsung terduduk di kasur itu. Air matanya sudah habis. Yang tersisa hanyalah tatapan kosong yang menatap langit-langit rumah yang penuh sarang laba-laba. Ini salah ibu, Raditya. Ini semua salah ibu. Ibu Sulastri mulai meracau. Ibu yang dulu selalu menyuruhmu untuk merendahkan Naila. Ibu yang bilang dia tidak pantas untukmu. Ibu yang mendorongmu untuk mencari Selin. Ibu yang tidak pernah berterima kasih atas semua yang dia berikan. Raditya duduk di samping ibunya. Ia ingin menenangkan, tapi ia juga tidak punya kata-kata yang tepat. Karena di dalam hatinya, ia tahu bahwa perkataan ibunya benar. Bu, sudah cukup. Jangan menyalahkan diri sendiri terus. Aku juga yang memilih untuk mendengarkan semua omongan ibu. Aku juga yang memilih untuk mengkhianatinya. Ini kesalahan kita berdua. Malam mulai turun. Suasana di kampung itu semakin sunyi, hanya terdengar suara televisi dari rumah tetangga dan sesekali suara motor lewat. Raditya dan Ibu Sulastri duduk dalam gelap karena mereka belum sempat membeli lampu untuk rumah kontrakan itu. Tiba-tiba ponsel Raditya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang sama seperti kemarin. Bagaimana malam pertamamu di rumah barumu? Raditya, nyamankah? Ingatlah, ini adalah hasil dari pilihanmu sendiri. Raditya mengepalkan tangannya. Ia tahu siapa pengirimnya. Ia bisa merasakan nada dingin di balik setiap kata itu. Ia mengetik balasan dengan jari gemetar. Naila, tolong. Aku tahu aku salah. Tapi bisakah kita bicara baik-baik? Demi masa lalu kita. Beberapa menit kemudian, balasan datang. Baik. Besok pagi, datanglah ke villa. Sendirian. Aku akan menunggumu di sana. Raditya menatap layar ponselnya dengan campuran harapan dan ketakutan. Harapan bahwa Naila akan memberinya kesempatan kedua. Ketakutan bahwa pertemuan ini hanya akan menjadi panggung penghinaan terakhir baginya. Keesokan paginya, Raditya berangkat sendirian. Ia naik angkutan umum, sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak ia lakukan. Pakaian yang ia kenakan adalah pakaian terbaik yang tersisa. Setelan jas yang tidak jadi disita karena sudah agak kusut dan tidak bernilai tinggi. Setelah 1 jam perjalanan, ia tiba di gerbang Bukit Nirwana Asri. Satpam yang dulu selalu menyapanya dengan hormat kini hanya menatapnya dengan dingin. Saya ada janji dengan Nyonya Naila, ucap Raditya dengan suara pelan. Satpam itu memeriksa daftar tamu dan mengangguk. Silakan masuk, Pak. Nyonya Naila sudah menunggu di villa. Raditya berjalan kaki menyusuri jalanan perumahan yang dulu sering ia lewati dengan mobil mewah. Setiap langkah terasa berat. Setiap rumah yang ia lewati seperti mengingatkannya pada apa yang telah hilang. Sesampainya di depan villa nomor 7, ia berhenti sejenak. Villa itu kini tampak berbeda. Lebih bersih. Lebih terang. Seolah-olah baru saja dibersihkan dari energi negatif yang selama ini mengotorinya. Pintu utama sudah terbuka. Naila berdiri di ambang pintu dengan gaun putih sederhana yang tetap terlihat elegan di tubuhnya. Rambutnya dibiarkan tergerai, jatuh lembut di bahunya. Wajahnya berseri, sangat berbeda dengan wajah murung yang dulu selalu ia lihat setiap pagi. Masuklah, ucap Naila singkat, lalu berbalik masuk ke dalam. Raditya mengikuti dengan langkah ragu-ragu. Ruang tamu itu kini sudah berubah total. Sofa yang dulu menjadi tempat Ibu Sulastri duduk dengan sombong sudah diganti. Karpet yang dulu menjadi saksi bisu penghinaan demi penghinaan sudah tidak ada. Bahkan warna cat dindingnya sudah berbeda. Kamu merenovasi rumah ini. Raditya bergumam pelan. Ini rumahku. Aku bebas melakukan apa saja dengannya. Jawab Naila sambil duduk di sofa baru yang berwarna putih bersih. Ia menyilangkan kakinya dengan anggun, lalu menunjuk sofa di seberangnya. Duduklah. Raditya duduk dengan canggung. Ia merasa seperti orang asing di rumah yang dulu ia akui sebagai miliknya. Naila, aku datang ke sini untuk minta maaf. Aku tahu tidak ada kata maaf yang bisa menghapus semua kesalahanku.
Tapi setidaknya, izinkan aku untuk mengatakannya. Aku minta maaf atas semua hinaan, atas semua pengkhianatan, atas semua air mata yang kau teteskan karena aku. Naila mendengarkan dengan wajah datar. Tidak ada emosi yang terbaca di sana. Aku juga mau minta sesuatu. Lanjut Raditya dengan suara semakin pelan. Ibuku sudah tua. Dia tidak kuat hidup di tempat seperti itu. Aku tidak minta kembali ke villa ini. Tapi bisakah kau bantu kami dengan sesuatu? Pekerjaan, mungkin? Atau setidaknya biaya hidup sampai aku bisa bangkit lagi? Naila mengambil cangkir teh di depannya dan menyesapnya perlahan. Ia meletakkan kembali cangkir itu dengan gerakan yang sangat hati-hati. Raditya, kau ingat apa yang kau katakan padaku di koridor pengadilan 2 hari yang lalu? Raditya terdiam. Ia ingat. Setiap katanya masih terngiang jelas di kepalanya. Kau bilang aku tidak akan mendapatkan 1 sen pun dari hartamu. Kau bilang aku harus pergi dengan hanya membawa pakaian di badan. Kau bilang jangan pernah bermimpi untuk kembali. Naila menatap Raditya lurus-lurus. Dan sekarang, setelah tahu bahwa akulah pemilik segalanya, kau datang ke sini meminta bantuan? Kau pikir aku akan memberikannya? Naila berdiri, berjalan ke arah jendela besar. Aku sudah memberimu segalanya, Raditya. 5 tahun yang lalu, saat kau terpuruk dan hampir bunuh diri karena dikejar hutang, aku yang menyelamatkanmu. Aku yang menyuntikkan dana ke perusahaanmu. Aku yang membelikanmu villa ini. Aku yang membiayai seluruh gaya hidup mewahmu dan ibumu. Naila berbalik, menatap Raditya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Dan apa balasanmu? Kau membawa perempuan lain ke rumahku. Kau membiarkan ibumu menghinaku setiap hari. Kau memperlakukanku seperti pembantu di rumahku sendiri. Dan sekarang kau minta belas kasihan? Suara Naila tetap tenang, tapi setiap katanya menusuk seperti pisau. Aku tidak akan memberimu apa-apa, Raditya. Bukan karena aku kejam, tapi karena kau harus belajar. Bahwa setiap perbuatan ada balasannya. Bahwa setiap air mata yang kau buat untuk orang lain, suatu hari akan kembali padamu. Raditya menunduk dalam-dalam. Air mata mulai menggenang di matanya. Tapi ia tidak berani menangis. Ia tidak punya hak untuk menangis di depan wanita ini. Aku mengerti, bisiknya pelan. Aku pantas mendapatkan semua ini. Naila kembali duduk di sofanya. Aku tidak membencimu, Raditya. Sejujurnya, aku bahkan masih bersyukur. Karena dari semua penderitaan ini, aku belajar satu hal. Aku tidak perlu menjadi orang lain untuk dicintai. Dan aku tidak perlu merendahkan diriku sendiri untuk membuat orang lain merasa tinggi. Naila memberi isyarat pada Bara yang sedari tadi berdiri di sudut ruangan. Bara, antar tamu kita keluar. Raditya berdiri dengan lunglai. Ia berjalan menuju pintu, tapi berhenti sejenak sebelum keluar. Naila, boleh aku bertanya satu hal? Naila mengangguk. Selama 5 tahun ini, apakah kau pernah benar-benar mencintaiku? Pertanyaan itu menggantung di udara. Naila terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara yang sangat lembut, hampir seperti bisikan. Aku mencintaimu dengan sepenuh hati, Raditya. Tapi cintaku tidak pernah cukup untuk membuatmu melihatku sebagai manusia. Raditya menelan ludah. Jawaban itu lebih menyakitkan daripada semua hinaan yang pernah ia terima. Karena di dalam jawaban itu, ia tahu bahwa ia telah menghancurkan satu-satunya cinta tulus yang pernah ada dalam hidupnya. Ia melangkah keluar dari villa itu, meninggalkan Naila yang masih duduk di sofanya. Di luar, Bara menutup pintu di belakangnya dengan suara klik yang terasa sangat final. Raditya berjalan menuju gerbang perumahan. Langkahnya gontai, pundaknya terkulai. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tidak sanggup. Di dalam villa, Naila masih duduk di tempatnya. Ia menatap pintu yang baru saja tertutup, lalu menutup matanya. Setetes air mata akhirnya jatuh juga, bukan karena sedih, tapi karena lega, karena semuanya sudah berakhir. Karena ia akhirnya bisa memaafkan dirinya sendiri. Bara mendekat dan menyerahkan secangkir teh baru. Nyonya, apakah Anda baik-baik saja? Naila membuka matanya dan tersenyum. Aku baik-baik saja, Bara. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku benar-benar baik-baik saja. Di luar, Raditya sudah sampai di halte angkutan umum. Ia duduk di bangku yang panas diterpa sinar matahari, menunggu angkutan yang akan membawanya kembali ke kontrakan sempit itu. Di tangannya, ia menggenggam ponselnya, masih berharap akan ada keajaiban. Tapi tidak ada keajaiban. Yang ada hanyalah kenyataan.
Kenyataan bahwa ia harus memulai semuanya dari nol. Tanpa siapa-siapa. Tanpa apa-apa. Hanya dengan penyesalan yang akan menjadi teman setianya sepanjang sisa hidupnya. Angkutan umum itu berhenti di ujung gang dengan bunyi rem yang berdecit nyaring. Raditya turun dengan langkah berat, menatap kembali ke arah jalan yang baru saja ia lalui. Jalan yang membentang antara dua dunia. Dunia kemewahan yang kini sudah menjadi masa lalu, dan dunia kesederhanaan yang akan menjadi masa depannya. Ia berjalan menyusuri gang sempit menuju kontrakan kecilnya. Beberapa tetangga yang sedang duduk di depan rumah langsung berhenti mengobrol begitu melihatnya. Pandangan mereka mengikuti setiap langkah Raditya dengan rasa ingin tahu yang tidak disembunyikan. Itu anaknya Bu Sulastri yang katanya dulu orang kaya. Bisik salah satu tetangga, cukup keras hingga Raditya bisa mendengarnya. Katanya semua hartanya disita. Cuma numpang hidup sama istrinya ternyata. Sahut tetangga yang lain. Raditya mempercepat langkahnya. Kata-kata itu menusuk telak ke dalam dadanya, tapi ia tidak bisa melawan. Karena semuanya benar. Ia memang hanya numpang hidup. Ia memang bukan siapa-siapa. Sesampainya di kontrakan, ia mendapati Ibu Sulastri sedang duduk di depan pintu dengan wajah pucat. Wanita tua itu tampak semakin renta dalam beberapa hari terakhir. Pakaiannya kusut, rambutnya tidak tertata rapi seperti biasanya, dan matanya sembab karena terlalu banyak menangis. Bagaimana? Apa dia mau membantu kita? Tanya Ibu Sulastri dengan suara yang penuh harapan. Raditya menggeleng pelan. Ia duduk di samping ibunya, menyandarkan punggungnya ke dinding rumah yang kasar. Dia tidak mau, Bu, dan aku tidak bisa menyalahkannya. Ibu Sulastri menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah lagi, kali ini lebih keras, lebih menyayat hati. Lalu kita harus bagaimana, Raditya? Ibu sudah tidak punya apa-apa lagi. Tabungan ibu habis. Perhiasan ibu disita. Bahkan untuk beli beras besok pagi, ibu tidak tahu harus cari uang dari mana. Raditya memeluk ibunya erat. Ia sendiri juga tidak punya jawaban. Rekening pribadinya sudah diblokir. Uang tunai yang ada di dompetnya hanya cukup untuk makan beberapa hari ke depan. Setelah itu, entahlah. Aku akan cari kerja, Bu, apapun. Aku tidak peduli kalau harus jadi kuli bangunan atau tukang sapu jalanan. Yang penting kita bisa makan. Ibu Sulastri mendongak, menatap anaknya dengan mata yang penuh kesedihan. Kamu, Raditya, kamu yang dulu direktur utama perusahaan besar, sekarang mau jadi kuli? Raditya tersenyum pahit. Gelar direktur itu tidak ada artinya, Bu. Itu cuma jabatan palsu yang Naila berikan untuk menyelamatkan harga diriku. Sekarang setelah semuanya terungkap, aku harus menerima kenyataan. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya Raditya, laki-laki biasa yang harus bekerja keras untuk menghidupi ibunya. Keesokan harinya, Raditya benar-benar mulai mencari pekerjaan. Ia berjalan kaki dari satu tempat ke tempat lain, memasukkan lamaran ke toko-toko kecil, ke bengkel, bahkan ke pasar tradisional. Namun semuanya menolak. Ada yang bilang ia terlalu tua untuk menjadi kuli, ada yang curiga melihat penampilannya yang masih menyisakan aura orang kaya, dan ada juga yang sudah mendengar gosip tentang kejatuhannya dan tidak mau terlibat. Matahari sudah mulai condong ke barat ketika Raditya duduk lelah di pinggir jalan. Keringat membasahi seluruh tubuhnya. Perutnya keroncongan karena sejak pagi ia hanya makan sepotong singkong rebus. Ia menatap langit yang mulai berwarna jingga, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa kecil. Ya Allah, bisiknya pelan. Ampuni aku. Ampuni segala kesombonganku. Ampuni segala kezalimanku terhadap Naila. Aku sadar sekarang, bahwa semua ini adalah teguran dari MU. Air mata jatuh dari matanya tanpa bisa ia tahan. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata penyesalan yang paling dalam. Penyesalan karena telah menyanyiakan wanita yang mencintainya dengan tulus. Penyesalan karena telah membiarkan ibunya menghancurkan rumah tangganya sendiri. Penyesalan karena telah menjadi manusia yang sombong dan tidak tahu berterima kasih. Di tempat lain, di kantor pusatnya yang megah, Naila sedang memimpin rapat dengan para direktur anak perusahaannya. Ia mengenakan setelan jas abu-abu yang elegan, rambutnya disanggul rapi, dan wajahnya memancarkan aura kepercayaan diri yang luar biasa. Saudara-saudara, hari ini kita memulai babak baru untuk Kirana Investment Group. Aku sudah terlalu lama bersembunyi di balik layar. Sudah terlalu lama membiarkan orang lain mengambil kredit atas kerja kerasku. Mulai hari ini, aku akan memimpin langsung semua operasional perusahaan. Para direktur mengangguk hormat.
Mereka sudah lama mendengar tentang kecerdasan dan ketangguhan wanita ini. Dan sekarang, melihatnya secara langsung, mereka semakin yakin bahwa perusahaan ini berada di tangan yang tepat. Setelah rapat selesai, Bara menghampiri Naila yang sedang membereskan dokumennya. "Nyonya, ada laporan tentang Raditya." Naila menghentikan gerakannya. Apa yang terjadi padanya? Dia sudah mencoba mencari kerja sejak pagi tadi. Tapi sepertinya belum ada yang menerima. Banyak yang sudah mendengar tentang kasusnya dan tidak mau mengambil risiko. Naila terdiam sejenak. Matanya menerawang keluar jendela, menatap kota Bandung yang mulai diselimuti senja. Dia akhirnya merasakan bagaimana rasanya berjuang dari nol. Bara menatap Naila dengan hati-hati. "Apakah Nyonya ingin membantu?" "Sedikit saja, mungkin?" Naila menggeleng. "Tidak, Bara. Bukan karena aku tega, tapi karena dia harus belajar. Kalau aku membantunya sekarang, dia tidak akan pernah mengerti arti dari semua ini. Biarkan dia jatuh dulu. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya diinjak-injak. Setelah itu, kalau dia benar-benar berubah, mungkin aku akan mempertimbangkan." Bara mengangguk mengerti. "Baik, Nyonya. Saya akan terus memantau perkembangannya." Sementara itu, Raditya akhirnya mendapatkan pekerjaan pertamanya. Bukan sebagai direktur, bukan sebagai manajer, tapi sebagai tukang angkut barang di sebuah toko kelontong di pasar tradisional. Gajinya kecil, sangat kecil. Hanya cukup untuk membeli beras dan lauk seadanya. Tapi setidaknya, ia bisa membawa pulang sesuatu untuk ibunya. Malam itu, ia pulang dengan tangan kotor dan punggung yang pegal. Namun ada sesuatu yang berbeda di wajahnya. Ada secercah kebanggaan yang tidak pernah ia rasakan saat menjadi direktur. Kebanggaan karena ia mendapatkan uang dari keringatnya sendiri, bukan dari pemberian orang lain. "Bu, lihat. Aku dapat gaji hari pertama." Raditya menyerahkan beberapa lembar uang receh kepada ibunya dengan tangan yang masih gemetar karena kelelahan. Ibu Sulastri menerima uang itu dengan mata berkaca-kaca. Ia menatap anaknya yang kini kurus dan dekil, sangat berbeda dengan Raditya yang dulu selalu tampil necis dan wangi parfum mahal. "Raditya, ibu minta maaf." Suara ibu Sulastri bergetar. "Ibu minta maaf sudah membuat kamu jadi seperti ini. Ibu minta maaf sudah merusak rumah tanggamu. Ibu minta maaf sudah menjadi ibu yang buruk." Raditya memeluk ibunya erat. "Tidak, Bu. Ini bukan salah ibu sendirian. Ini salah kita berdua. Dan sekarang kita harus memperbaikinya bersama-sama. Mulai dari nol. Seperti dulu lagi, sebelum semua kemewahan itu datang." Ibu Sulastri mengangguk pelan. "Ibu akan jualan nasi uduk lagi. Seperti dulu. Biar bisa bantu kamu." Raditya tersenyum. Senyum pertama yang tulus setelah sekian lama. "Itu ide yang bagus, Bu. Aku akan bantu ibu. Kita akan mulai lagi dari apa yang kita bisa." Malam itu, di kontrakan kecil yang sempit dan pengap, Raditya dan Ibu Sulastri duduk bersama di bawah lampu temaram. Mereka makan nasi dengan lauk seadanya, tapi ada kehangatan yang sudah lama hilang dari kehidupan mereka. Kehangatan yang tidak bisa dibeli dengan uang 17 miliar. Kehangatan yang hanya muncul ketika manusia belajar untuk rendah hati. Di kejauhan, di villa nomor 7 yang kini bersih dan megah, Naila duduk sendirian di balkon kamarnya. Ia menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit malam. Angin lembang yang sejuk membelai wajahnya dengan lembut. Ia memikirkan Raditya. Bukan dengan kebencian, tapi dengan harapan. Harapan bahwa pria itu benar-benar berubah. Harapan bahwa semua penderitaan ini tidak sia-sia. Harapan bahwa suatu hari nanti, mereka berdua bisa saling memaafkan dan melanjutkan hidup masing-masing dengan lebih baik. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Hidup adalah tentang bagaimana kita belajar dari kesalahan, bangkit dari keterpurukan, dan menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Dan malam itu, dua orang yang pernah terikat dalam janji suci pernikahan, tidur di tempat yang sangat berbeda. Namun keduanya sama-sama sedang belajar. Satu belajar untuk memaafkan. Satu lagi belajar untuk menerima. Dan di antara mereka, takdir sedang menulis bab terakhir dari kisah yang penuh dengan air mata, pengkhianatan, dan pada akhirnya, penebusan. 3 bulan telah berlalu. Bandung kini memasuki musim penghujan. Rintik hujan turun dengan lembut di pagi itu, membasahi dedaunan dan menciptakan hawa sejuk yang khas. Di kontrakan kecil di pinggiran kota, Raditya sudah bangun sejak subuh. Ia sibuk membantu ibunya menyiapkan dagangan nasi uduk yang akan dijual di depan gang.
Tangan Raditya kini sudah terbiasa dengan pekerjaan kasar. Kulitnya menghitam karena sering terkena sinar matahari. Tubuhnya lebih kurus, tapi lebih berisi otot. Wajahnya tidak lagi memancarkan kesombongan, melainkan ketenangan yang aneh. "Bu, nanti aku antar ibu ke tempat biasa dulu ya. Setelah itu aku langsung ke pasar." Ibu Sulastri menata bungkusan nasi uduk dengan telaten. Wanita tua itu juga sudah banyak berubah. Ia tidak lagi memakai bedak tebal dan perhiasan mencolok. Pakaiannya sederhana, rambutnya hanya disanggul seadanya. Tapi ada senyum yang lebih tulus di wajahnya sekarang. "Iya, Nak. Hati-hati ya bawa gerobaknya. Jalanan licin habis hujan." Raditya mengangguk dan mulai mendorong gerobak nasi uduk milik ibunya keluar gang. Gerobak kayu sederhana itu adalah investasi pertama mereka setelah menabung selama 3 bulan. Kini Ibu Sulastri sudah kembali berjualan, dan pelanggan lamanya perlahan mulai kembali. Setelah mengantar ibunya, Raditya berjalan kaki menuju pasar. Ia masih bekerja sebagai tukang angkut barang di toko kelontong. Gajinya tidak seberapa, tapi cukup untuk menghidupi dirinya dan ibunya. Bahkan mereka sudah bisa menabung sedikit demi sedikit. Di pasar, Raditya bekerja dengan tekun. Ia mengangkat karung beras, memindahkan kotak-kotak minyak goreng, dan membantu pelanggan membawa belanjaan mereka. Tidak ada lagi gengsi di matanya. Tidak ada lagi rasa malu. Yang ada hanyalah semangat untuk bertahan hidup. "Pak Radit," panggil pemilik toko kelontong, seorang pria tua yang ramah. "Istirahat dulu, Nak. Sini minum kopi dulu." Raditya menghampiri dan menerima secangkir kopi panas dengan kedua tangan, tanda hormat yang dulu tidak pernah ia lakukan. "Terima kasih, Pak Haji." "Pak Haji," begitu ia biasa dipanggil, duduk di samping Raditya. "Kamu ini berbeda sekali dengan orang-orang yang dulu sering ngobrol sama saya tentang kamu." Raditya tersenyum pahit. "Dulu saya memang sombong, Pak Haji. Sekarang saya sedang belajar untuk menjadi manusia yang lebih baik." Pak Haji menepuk bahu Raditya pelan. "Itu bagus, Nak. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Allah itu Maha Pengampun. Yang penting kita mau berusaha." Di tempat lain, di kawasan Bukit Nirwana Asri, Naila sedang bersiap-siap untuk sebuah acara penting. Hari ini adalah peresmian kantor pusat baru Kirana Investment Group yang kini sudah sepenuhnya beroperasi secara terbuka. Naila tidak lagi bersembunyi di balik layar. Ia tampil sebagai pemimpin perusahaan yang sesungguhnya. Ia mengenakan gaun panjang berwarna emas gelap yang elegan. Rambutnya disanggul rapi dengan beberapa helai yang sengaja dibiarkan tergerai di sisi wajahnya. Perhiasan yang ia kenakan tidak berlebihan, hanya sepasang anting mutiara dan gelang perak sederhana. Tapi aura yang ia pancarkan begitu kuat, begitu berwibawa, hingga setiap orang yang melihatnya langsung merasa segan. "Bara, apa semuanya sudah siap?" tanya Naila sambil memeriksa penampilannya di cermin besar. "Semua sudah siap, Nyonya. Para tamu undangan sudah mulai berdatangan. Para direktur, klien besar, dan beberapa media juga hadir." Naila mengangguk. "Bagus. Hari ini adalah hari yang penting. Setelah bertahun-tahun bersembunyi, akhirnya aku bisa menunjukkan siapa diriku yang sebenarnya." Acara peresmian itu berlangsung dengan sangat meriah. Ruangan ballroom Hotel Bintang 5 tempat acara diadakan dipenuhi dengan dekorasi bunga segar. Para tamu undangan, yang sebagian besar adalah orang-orang terpandang di dunia bisnis, duduk dengan rapi mendengarkan pidato Naila. "Hadirin sekalian." Naila berdiri di podium dengan mikrofon di tangannya. Suaranya tenang, namun menggetarkan seluruh ruangan. "Hari ini adalah momen bersejarah bagi saya pribadi dan bagi Kirana Investment Group. Perjalanan saya untuk sampai di titik ini tidaklah mudah. Saya memulai semuanya dari nol, dari sebuah usaha kecil di garasi rumah orang tua saya. Dan selama bertahun-tahun, saya memilih untuk bersembunyi di balik layar, membiarkan orang lain mengambil kredit atas kerja keras saya." Naila berhenti sejenak, menatap satu persatu hadirin yang terpana mendengarkannya. "Tapi hari ini, saya memutuskan untuk tampil. Bukan karena saya haus pengakuan, tapi karena saya ingin mengirimkan pesan kepada semua wanita di luar sana, bahwa kita tidak perlu takut untuk menjadi kuat. Bahwa kita tidak perlu merendahkan diri demi membuat orang lain merasa nyaman. Dan bahwa kita berhak untuk berdiri di atas kaki kita sendiri." Tepuk tangan meriah memenuhi ruangan. Naila tersenyum, lalu melanjutkan pidatonya dengan penuh keyakinan. Setelah acara selesai, Naila berjalan keluar dari ballroom. Bara sudah menunggu di depan dengan mobil. "Nyonya, seperti yang Anda minta, saya sudah siapkan sesuatu."
Naila mengangguk. Ayo, kita ke sana. Mobil itu melaju meninggalkan hotel, menuju ke sebuah tempat yang sudah lama tidak Naila kunjungi. Tempat di mana semuanya dimulai dan diakhiri. Sementara itu, Raditya baru saja selesai bekerja. Ia berjalan kaki menyusuri trotoar yang basah karena hujan. Pakaiannya kotor, tapi ada senyum di wajahnya. Hari ini ia mendapat upah lebih karena membantu membongkar muatan besar. Saat ia hendak menyeberang jalan, sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di depannya. Raditya berhenti, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mengenali mobil itu. Itu mobil yang sama yang dulu menjemput Naila saat ia pergi dari villa. Kaca jendela belakang turun perlahan. Naila muncul di baliknya, menatap Raditya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Masuklah, kita perlu bicara. Raditya ragu sejenak, lalu membuka pintu mobil dan masuk. Di dalam, ia duduk di samping Naila dengan perasaan campur aduk. Aroma parfum Naila yang lembut mengingatkannya pada masa lalu yang indah sebelum semuanya hancur. Bagaimana kabarmu? Tanya Naila membuka percakapan. Raditya tersenyum tipis. Baik, aku bekerja sebagai tukang angkut di pasar sekarang. Ibuku sudah mulai jualan nasi uduk lagi. Kami tidak punya banyak, tapi cukup. Naila mengangguk pelan. Aku dengar kamu sudah berubah. Aku sedang berusaha. Jawab Raditya jujur. Setiap hari aku berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik. Aku sadar, dulu aku terlalu sombong. Aku terlalu buta. Dan aku harus membayar semuanya dengan kehilangan. Mobil itu terus melaju. Hujan di luar semakin deras, menciptakan irama yang menenangkan di dalam kabin. Naila, aku tidak akan minta maaf lagi. Karena aku tahu maaf tidak akan mengubah apapun. Tapi aku ingin kamu tahu, bahwa aku tidak menyalahkanmu atas apa yang terjadi. Semua ini adalah hasil dari perbuatanku sendiri. Naila menatap Raditya. Di mata pria itu, ia melihat sesuatu yang berbeda. Bukan lagi kesombongan, melainkan penyesalan yang tulus dan kerendahan hati yang baru. Aku tidak membencimu, Raditya. Aku hanya kecewa. Tapi kekecewaan itu sudah aku lepaskan. Sekarang aku sudah memaafkanmu. Dan aku berharap, suatu hari nanti, kamu juga bisa memaafkan dirimu sendiri. Mobil berhenti di depan sebuah ruko kecil di kawasan yang cukup ramai. Naila membuka pintu dan turun. Raditya mengikutinya dengan bingung. Apa yang kita lakukan di sini? Naila menunjuk ruko di depan mereka. Ruko itu masih kosong, tapi terlihat baru direnovasi. Aku ingin memberikan sesuatu padamu. Bukan sebagai mantan istri, tapi sebagai seseorang yang pernah peduli padamu. Ruko ini aku sewakan untukmu. Bukan gratis. Kamu harus membayar sewanya setiap bulan. Tapi setidaknya, ini bisa jadi awal yang baru untukmu. Raditya terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak pernah menyangka bahwa wanita yang pernah ia sakiti sedalam itu masih mau membantunya. Naila, aku tidak pantas menerima ini. Aku tidak memberikannya karena kau pantas atau tidak. Aku memberikannya karena aku percaya setiap orang berhak mendapat kesempatan kedua. Gunakan ruko ini dengan baik. Buka usaha. Bangun lagi hidupmu. Itu akan menjadi balasan yang paling indah untukku. Raditya tidak bisa menahan air matanya lagi. Ia menangis di depan Naila, tidak peduli dengan hujan yang mulai membasahi tubuhnya. Terima kasih, Naila. Terima kasih. Naila tersenyum. Untuk pertama kalinya, senyum itu tidak lagi dingin atau misterius. Senyum itu hangat, tulus, dan penuh kedamaian. Sama-sama, Raditya. Sekarang aku harus pergi. Masih banyak yang harus aku urus. Aku doakan yang terbaik untukmu dan ibumu. Naila masuk kembali ke mobilnya. Sebelum pintu tertutup, ia menoleh sekali lagi. Selamat tinggal, Raditya. Mobil itu melaju pergi, meninggalkan Raditya yang masih berdiri di depan ruko dengan air mata bercampur air hujan. Ia menatap ruko itu dengan penuh harapan. Sebuah awal yang baru. Sebuah kesempatan yang tidak akan ia sia-siakan lagi. 6 bulan kemudian, Raditya kini memiliki usaha kecil di ruko pemberian Naila. Ia membuka toko sembako sederhana, melayani warga sekitar dengan ramah dan jujur. Ibunya sudah tidak lagi berjualan nasi uduk di pinggir jalan. Kini ia membantu Raditya menjaga toko, dan bisnis mereka perlahan mulai berkembang. Hubungan Raditya dan ibunya juga sudah jauh lebih baik. Mereka sudah belajar untuk saling menghargai, saling mendukung, dan tidak lagi terjebak dalam kesombongan masa lalu. Di dinding tokonya,
Raditya memasang sebuah bingkai berisi tulisan sederhana yang ia buat sendiri. Jangan menilai seseorang dari penampilannya. Karena kau tidak pernah tahu siapa sebenarnya pemilik dari segala yang kau banggakan. Tulisan itu adalah pengingat baginya, agar ia tidak pernah kembali menjadi orang yang sombong. Agar ia selalu ingat bahwa setiap kebaikan harus dihargai, dan setiap manusia berhak diperlakukan dengan hormat. Sementara itu, Naila Kirana Adiwangsa kini telah menjadi salah satu pengusaha wanita paling sukses di Indonesia. Namanya menghiasi sampul majalah bisnis dan menginspirasi jutaan wanita di luar sana. Namun di balik semua kesuksesannya, ia tetap rendah hati. Ia mendirikan yayasan untuk membantu korban kekerasan dalam rumah tangga, menggunakan pengalamannya sendiri untuk memberi kekuatan pada mereka yang tertindas. Naila tidak pernah menikah lagi. Bukan karena trauma, tapi karena ia sadar bahwa ia tidak membutuhkan pasangan untuk merasa utuh. Ia sudah utuh dengan dirinya sendiri. Dan di suatu pagi yang cerah, saat Naila sedang duduk di balkon vilanya menikmati teh hangat, Bara datang membawa amplop coklat. "Nyonya, ini surat dari Raditya." Naila membuka amplop itu dan membaca surat di dalamnya. Tulisan tangan Raditya yang rapi memenuhi selembar kertas putih. "Naila, aku tidak akan pernah bisa membalas semua kebaikanmu. Ruko yang kau berikan padaku kini sudah berkembang menjadi 2 cabang. Ibuku sudah berhenti jualan dan kini hanya membantu mengawasi toko. Kami sudah bisa hidup berkecukupan. Bukan berkecukupan seperti dulu, yang penuh dengan kemewahan palsu. Tapi berkecukupan yang sesungguhnya. Tenang, damai, dan penuh rasa syukur. Terima kasih sudah memaafkanku. Terima kasih sudah memberiku kesempatan kedua. Dan terima kasih sudah menjadi bagian dari hidupku, meski aku tidak layak untuk itu. Doaku selalu menyertaimu. Raditya." Naila melipat surat itu dan meletakkannya di meja. Ia tersenyum, lalu menatap ke arah langit yang biru. Hidup memang penuh dengan kejutan. Orang yang pernah menyakitimu bisa berubah menjadi orang yang paling menghargaimu. Dan orang yang pernah kau benci bisa menjadi alasanmu untuk belajar memaafkan. Naila berdiri dan melangkah masuk ke dalam vilanya. Hari ini ia punya janji untuk bertemu dengan para penerima beasiswa dari yayasannya. Ia ingin memastikan bahwa perjuangannya tidak berhenti pada dirinya sendiri. Bahwa ia bisa menjadi cahaya bagi mereka yang sedang berada dalam kegelapan. Sementara di toko sembakonya, Raditya sedang melayani seorang pelanggan dengan senyum ramah. Ibunya duduk di kasir, menghitung uang dengan teliti. Sesekali mereka bertukar canda, menciptakan suasana hangat yang tidak pernah ada di villa mewah dulu. Mereka bukan lagi orang yang sama. Mereka sudah berubah. Dan perubahan itulah yang menjadi kemenangan sejati dari kisah ini.